hamba-Mu, Bapak Pastor Conan Tuhan, yang akan memberikan sebagian hikmat-hikmat yang Ia punya untuk kami. Terima kasih Bapak, berkati dalam perjalanan waktu dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya lancar, dan kami mengucap syukur untuk semuanya ini Bapak. Bapak, kami siapkan hati, siapkan pikiran kami, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Perkenalkan, di depan kita sudah ada Bapak Conan. Bapak Conan ini memang spesialis untuk di bidang komunikasi, coach. Jadi setiap harinya beliau berkecimpung dalam communication skill. Yuk kita sambut yuk dengan tepuk tangan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, baik semua ya. Salam kenal sekali lagi, nama saya Fernando Conan, biasa dipanggil dengan Ko Conan, Pak Conan, Coach Conan. Ya, saya seorang coach, saya seorang trainer. Di Senin sampai Jumat saya di banyak perusahaan untuk mengequip ya para leader, para tim, para staff, terutama dalam area karakter juga, karena seringkali yang bikin masalah itu ya karakternya ya. Saya bilang begini, muka boleh gak cakep tapi karakter harus cakep. Ya, karakter kita harus cakep. Yang pria-pria mungkin perutnya nggak six pack, tapi jangan sampai karakternya nggak jadi impact. Ya, karakter itu penting banget ya, karakter penting. Gak peduli pakai barang branded dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau karakter kita nggak bagus, ya kita nggak jadi berkat. Karakter kita harus benar. Makin hari karakter kita harus makin kuat, bukan malah makin kumat. Makin hari karakter kita harus makin better, bukan makin kayak monster. Jadi karakter ini penting banget. Nah, hari ini sebenarnya waktu pas ngobrol sama Pak Hartono, ya, Pak Hartono ya, diganti ya. Oh iya benar ya, saya yang lupa ya. Jadi waktu pas ngobrol, spesifik tentang communication skill. Jadi mungkin nanti saya singgung ya, tapi ini juga hal yang penting untuk berelasi. Karena kalau kita nangkap hatinya Tuhan itu jiwa-jiwa. Ya jiwa-jiwa ini bicara bagaimana kita membangun hubungan dengan banyak jiwa, betul, terutama dia anak-anak. Komsel kita yang Tuhan titipkan nih, ya mungkin kita doakan juga, Tuhan kirimkan domba-domba, ini udah dikasih. Cuma kan domba-dombanya kan nggak seperti semua yang kita mau ya. Tapi seperti yang Tuhan mau, domba-domba yang datang bukan the perfect one, but the right one. The right one itu bisa kita jadi semakin dewasa, jadi semakin mempraktikkan kasih agape, jadi semakin belajar bahwa oh Yesus ngasih kita sebegitunya, berarti saya juga harus belajar ke domba saya sebegitunya. Nah makanya di sini bagus ada core team juga. Yang leader siapa aja ya? Yang leader, pemimpin full. Leader semua. Katanya ada core team. Ada core team juga ya. Nah, jadi ujung-ujungnya memang hubungan sih, bahkan tempat sebagai sebuah tujuan. Sebenarnya tujuan itu hubungan. HOB ini bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah membangun hubungan sama teman-teman di HOB ini. Habis ini saya pulang ke rumah. Tujuan saya bukan rumah sebenarnya. Tujuan saya adalah kembali ke rumah, membangun hubungan sama anak saya si Maxwell, sama istri saya si Santi. Nanti saya mau ke rumah ibu saya di Kelapa Gading. Tujuan saya bukan rumah itu. Tujuan saya adalah hubungan saya dengan dia. Jadi hubungan ini penting banget. Dan ilmu yang dibagikan ini bisa dipakai dan please dipraktekin bukan hanya di Komsel, tapi juga di keluarga. Bahkan pekerjaan ya, kalau yang punya bisnis. Jangan sampai Komsel keurus, keluarga enggak ya. Karena kalau soft skill ilmu seperti ini, dia bisa dipraktekin dimanapun. Nah, The Art of Building Relationship, saya menyiapkan beberapa bahan. Nanti ada Q&A juga, bisa dieksplor juga dengan Q&A. Nah, jadi kalau bicara hubungan, di tengah-tengahnya nih sering saya sebut ada yang namanya apa? Gap. Gak semudah itu hubungan bisa langsung dekat ya. Di tengah-tengahnya ini biasanya ada gap. Nah, gap ini bicara apa aja? Macam-macam. Ada kalau di Komsel usia, wah dia tersasar di sebuah Komsel yang usianya tua semua nih. Dia merasa kayak ada gap gitu. Walaupun ada Komsel yang walaupun ada perbedaan usia, tapi ternyata itu nggak jadi gap. Ternyata bukan masalah usianya. Ada yang menjadi gap itu status sosial.
Dia datang ke sebuah komsel, ya ampun middle high semua. Dan di situ merasa kayak terkucil. Tapi ada yang middle high tapi nggak begitu, merangkul. Nah berarti gap ini yang sering terjadi apa? Nah yang sering terjadi ini ada 3K. Salah satunya komunikasi, salah satu. Tapi saya nggak bahas dalam komunikasi. Yang pertama, yang Bapak Ibu pernah belajar 3K. Yang pertama Bapak Ibu pernah belajar adalah tentang karakter. Karakter itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama karakter yang saya bilang tadi, kita karakter harus benar. Karakter benar itu bukan bicara si merah, si kuning, si hijau, si ungu. Karakter benar itu bicara nilai-nilai. Kita harus jujur, kita harus punya inisiatif, kita harus on time, kita harus tanggung jawab. Karakter benar itu bicara etos dan etika. Banyak orang etikanya bagus, etosnya jelek banget. Memang jujur sih, memang ramah, memang murah hati, cuma disuruh on time susah ya. Disuruh inisiatif kok susah banget. Atau kebalikan ada orang etosnya sangat bagus, tapi etikanya jelek, kasar, dendam. Ya, nah kita nggak bahas karakter yang itu. Kita bahas karakter yang Bapak Ibu pernah belajar. Jadi yang satu karakter bicara nilai. Orang nggak terlahir dengan nilai tertentu, itu nilai harus dilatih. Harus dilatih, walau sampai tertatih, kadang merintih. Ya, merintih bener. Harus dilatih itu. Nggak ada yang gratis dapat sebuah nilai itu. Untuk jadi orang yang inisiatif, kalau tadinya enggak, itu harus berlatih, membiasakan diri jadi orang yang inisiatif. Nah kalau ini hadiah nih, merah, kuning, hijau, mau pernah belajar semua? Ya, kita review sedikit ya, review sedikit 10 menit. Masih ingat merah yang seperti apa? Orang merah? Dominan. Gimana lagi? Nah mungkin supaya nge-refresh lihat mukanya dulu. Kelihatannya marah padahal bergairah. Orang-orang merah, ya kita lihat dulu kalau ungu mukanya. Nah ini, si pemikir sejati. Apa-apa dia pikirin. Yang harus dia pikir, yang nggak harus dia pikir juga dia pikir. Ya, kerjanya mikir. Ada si hijau. Nah ini warna yang terus slow, tetap slow, sungguh slow, sangat slow. Kakinya diinjek, dia cuma bilang maaf kakimu ada di atas kakiku. Baik banget ya. Kalau ada suami-suami hijau, nah biasa suami-suami yang teraniaya, biasanya dia menikahi istri yang ada merahnya, biasanya. Ya. Begitu juga istri yang hijau, istri yang terzolimi biasanya, karena dia menikahi suami yang ada marun. Ya kan? Nah, terakhir si kuning, nah ini the most flamboyant one, orang kuning. Gak ada dia nggak rame, nyawa sebuah pesta, orangnya belum datang baunya udah kecium. Cukup 3 orang kuning bisa menciptakan suasana pasar kaget. 20 orang ungu, ya belum ada yang datang loh. Udah 20 kaget kita masih kosong. Ya. Merah, domba kita ya begini. Ada yang modelnya merah. Jadi gini, kita memang suka belajar, tetapi kita juga suka lupa, sehingga kita minim mempraktekkan. Padahal ilmu ini kalau kita bisa praktekin, ini benar-benar membuat kita bisa berhikmat banget. Saya bisa memenangkan hati mertua saya karena saya paham karakter mereka. Yang satu, yang mertua cewek itu ungu, kuning, namanya Yohana kuning. Yang pria itu ungu, si ayah ungu. Karena saya belajar begini, saya ngerti, oke si ayah memang orang ungu. Gak harus, kalau saya nggak belajar ini, saya bisa kesel, kenapa sih ke saya diem aja? Mungkin dia nggak suka sama saya, mungkin dia melarang hubungan ini loh. Kita jadi begitu-begitu tuh. Padahal emang dia orang ungu, bukan hanya ke saya, ke siapa-siapa juga rada diem, ya kan? Nah, orang merah, aktif, fokusnya ke tugas. Jadi ada orang yang memang bawaan lahir, modelnya begitu, aktif, fokusnya ke tugas. Ini orang-orang yang rada gak sabaran. Ayah merah kan kalau suruh anaknya mandi, anaknya baru tuh celana. Lo mandi gitu ya. Karena bagi papi merah 1,5 menit udah sabunan dong. Masa masih melorotin celana. Orang merah dia memang cenderung gak sabar. Ya, orang merah kalau dia nggak terlatih, dia akan mudah marah. Ketika saya bilang, Pak, Bapak harus belajar kontrol emosi, kata klien saya. Lalu klien saya yang merah, leader bilang apa? Pak, saya habis marah, saya lupa Pak. Anda lupa orang yang Anda marahin ingat seumur hidup, ya kan? Dia pikir semua orang merah kayak dirinya. Orang merah ini model-model beberapa ciri-cirinya. Fokus ke target, tegas, berani, eksekutor. Jadi kebayang nggak kalau kita punya domba, ada merahnya. Lalu kita kebetulan hijau dan ungu. Itu kita akan sebel kalau nggak belajar ini dan lupa mempraktekkan ini. Kenapa sebel? Ini orang
kayaknya nggak ngehargain gue. Memang orang merah itu, secara umum ya, orang merah itu nggak gampang respect sama orang. Dia nggak orang merah respect sama orang bukan hanya sekedar orang itu lebih tua dari dia, bukan sekedar dia itu posisi lebih tinggi dari dia. Orang merah itu respect sama orang yang memang punya kapasitas, punya kualitas, baru dia respect. Kalau orang ini cuma posisi dan job deskripsi, orang merah mah biasa aja. Paham ya? Orang merah ini orangnya berani, to the point. Sama ini kan kalau di pekerjaan. Kalau customer merah bilang sekarang artinya kapan? Sekarang. Kalau bisa kemarin. Nah, itu dia pengen secepat mungkin, makanya the flash bajunya merah kan. Nah ini orang merah. Orang merah. Kalau si ungu, lihat nggak ada orang ungu. Nah, ini orang merah. Orangnya sangat berpikir visioner, berpikir visi, berpikir target, dan nggak bisa nunggu lama, take action, eksekutor. Yang lemah dari si merah adalah ininya, orangnya kurang peka terhadap, bukan dia mau jahatin orang, dia kurang peka kalau orang begitu kesinggung ya. Saya sih enggak ya. Ini orang merah, namanya ibu siapa? Siapa? Meli. Melin ya. Ibu warnanya? Oh, ibu merah ya. Orang merah kalau negor orang kan gini ya. Dia kalau gue tegur, kesinggung nggak ya? Orang merah nggak, kemungkinan besar juga mikir gitu. Dia tegur aja. Kesinggung urusan dia, orang gua nggak masuk menyinggung. Kan orang merah pun tidak mudah tersinggung. Ya, sehingga dia pikir semua orang merah. Padahal tiap orang tidak merah. Apalagi ada orang yang hijau. Nih, hijau nih. Tuh, si hijau. Ini orang yang lembut banget hatinya ini. Istri saya Santi, hijau banget. Saya kuning merah, saya punya merah di warna kedua. Orang asal ada merahnya, kalau ngomong nada suka tinggi, bukan larang. Ini cari kunci mobil nih si Monan. Sayang, panggilan begitu. Dan kunci mobil nggak? Ada dia. Itu istri yang hijau. Hatinya lembut. Dia bilang apa? Ya kamu nggak usah marah-marah begitu dong. Karena aku nggak enak dengernya. Kita bingung kan? Marah-marah kenapa? Ya kamu bentak-bentak begitu. Oh, saya kan pengajar, ngerti. Oh iya. Orang hijau hatinya lembut. Saya langsung minta maaf. Sorry ya, kadang semua masih ke bawah. Tapi ingat, kita harus ingat prinsip komunikasi. The response what you get is the meaning of your communication. Respon yang kamu dapat dari teman bicaramu, itu arti komunikasimu bagi dia. Karena yang mengartikan dia. Jadi kalau dia jadi kesinggung, kita nggak bisa ngomong, orang gue cuma ngomong gitu doang. Ya doang itu buat kita. Buat dia tidak doang. Sebagai komunikator unggul, kita harus check and recheck apa yang bisa diperbaiki ya, sehingga dia tidak kesinggung. Kita coba aja, kalau masih kesinggung dia coba lagi. Perubahan, membangun relasi butuh kreativitas. Tapi kelemahan pemimpin bilangnya apa? Saya sudah coba semuanya Pak. Semua cara sudah saya coba. Emang anaknya obat nggak susah anaknya. Padahal pasti tanya cuma 3 cara dia coba. Kreativitas itu nggak 3 ya. Berpikir, kreatif, minta hikmat Tuhan, apalagi yang belum dicoba ya. Nah, ini orang hijau nih, lembut. Berikutnya orang ungu. Orang ungu sama kayak si merah, sama-sama fokus ke tugas, tapi dia orang proses. Jadi ada orang nih kalau jiwa baru gitu ya, kalau dia ungu, beda. Kalau kuning, sanguin, kuning, ketemu pertama kali dia bisa langsung rame. Hey, dari mana? Oh, saya dari Kemayoran. Oh, kalau dari mana bro? Saya tanya balik loh, jiwa baru. Tapi kalau si ungu, ini saya nih, mungkin ada yang belum pernah ketemu saya. Kalau ada yang ungu, ngeliat pembicara begini, Anda nggak bisa, Anda pasti screening, orang ungu pasti screening. Siapa pembicara ini? Tingginya tidak seberapa. Dari mana dia berasal? Konten apa pula ini? Butuh effort meyakinkan orang-orang ungu sampai ada. Tapi kalau orang ungu bilang bagus, lebih bagus. Kalau orang kuning bilang bagus, bisa jadi lumayan. Bisa jadi benar-benar bagus. Bisa jadi jelek loh. Bagus kok. Ini kesian, menyesatkan ini. Ini kuning-kuning yang belum bertobat ya. Hati-hati nih. Itu kesian. Orang pikir dia bagus. Bagus ya tadi. Wah, maksudnya berkati banget ya. Tapi banyak yang lip service. Maka kalau Anda punya, misalnya Anda kerja punya bisnis, ada customer merah ungu, jangan benci dia, memang dia ribet, profesional, mau cepet. Tapi kalau dia bilang, aku suka pelayanan kamu, Anda lulus itu. Sangat lulus.
Karena ini memang fokusnya ke tugas, tanggung jawab, profesionalisme. Detil, data, pemikir. Orang ungu ini, kalau kita ungunya kecil, kita ketemu orang ungu, kita bilang apa? Ya orang ribet banget sih. Memang prinsip orang ungu, kalau bisa ribet ngapain simpel sih? Itu prinsipnya. Memang, iya. Mami saya di rumah ungu. Kalau Anda dites kan ada angkanya kan, 1-6. Nah dia mami saya 6,5. Ya lain teori dia. Nah, kalau mami-mami ungu di rumah kan tahu ya, punya Taurat pasti. Taurat nomor 1 apa? Cara pakai odol, betul kan? Kalau pakai odol, tekan dari bawah. Itu mami ungu tuh. Saya dulu sebelum married tinggal bareng, saya orang kuning. Suruh pakai odol sampai diteken. Habis bagi mami ungu adalah diteken, digulung, diinjek keluar cairan. Nah ini baru habis. Selama masih ditekan bareng sama adik saya, masih bisa nih. Bisa gimana? Ya kan? Dengan belajar perkara odol beda warna bisa sebel. Tapi pas belajar begini, oh si mami ungu, si konon kuning. Sejak belajar ini saya kalau pakai odol tekan dari mana? Tetap dari tengah. Habis itu saya rapiin lagi gitu ya kan. Biar dikira dari ujung gitu kan. Win-win lah. Iya kan. Ini orang-orang ungu nih. Ini warna yang orang ungu itu sebelum dia datang ke ponsel Anda, dia sudah cek banyak ponsel lain. Lalu dia memutuskan ini tepat gaya ponsel ini. Dia datang tuh nggak asal datang, dia sudah dengan sebuah pertimbangan, ekspektasi. Dan dia menanti, benar gak nih soal ekspektasi dia? Dia akan mengamati dulu, melihat dulu orang-orang ungu ya. Nah, ini kalau secara umum ini warna yang sulit ditipu. Dia sebelum di gadget udah cek semua unboxing di YouTube. Iya, udah cek semua. Habis itu baru kayak Ramon. Akhirnya lebih pintar dari salesnya nih. Akhirnya kerja di sana, jadi supervisor ya. Lebih pintar. Nah ini. Nah ini orang yang pemikir, merasakan tugas. Ya, kalau kerja belum beres tuh kayak ada yang ganjel gitu. Sama orangnya, dia bukan yang lincah basa-basi sama orang. Ya. Jadi kalau orang ungu merah ungu perpaduan yang merah ungu merah itu suka lupa senyum tuh. Makanya sekali dia senyum manis banget, seperti lihat mujizat gitu ya. Itu men. Nah, ungu merah. Nah merah ungu ini jangan dipasang jadi asyar ya, apalagi merah depan. Orang merah salamannya kenceng, saya kasih tahu. Shalom. Pernah sih ada salaman? Itu bener, ini bisa ada merah. Ya. Nah, kecuali dilatih bisa ya, dilatih bisa. Ini secara natural, bukan nurture tapi nature dulu. Berikutnya si hijau. Nah ini fokusnya ke tugas nih. Ini fokusnya ke orang. Ya, yang kiri ini tugas deh, ngelakuin tugas, beresin tugas, kerjain tugas. Kalau yang ini yang hijau kuning ya, bantuin orang, mikirin orang, ngomongin orang. Nah yang sini. Ngomongin yang baik ya. Hijau dulu nih. Nah ini peduli, pendengar yang baik, sabar, damai, ya. Ini orang-orang hijau. Istriku udah hijau bener. Sungkanismenya kelewatan. Orang minjem duit sama dia nagih berasa dosa. Hijau. Ya. Nah, nagih nggak enak. Orang hijau. Sungkan dia. Istri saya waktu saya lagi ke sebuah gereja ya, GBPRJ gitu. Kalau di PRJ kan di depan tuh ada, setelah ruang ibadah main hall ada kantin. Saya lagi baru keluar, istri saya aku beli jajanan. Dia tahu aku suka pasta. Dia kesana, dia kasih saya pasta. Ini saya pastelnya. Pas saya mau makan, saya tanya, loh mana bumbu kacangnya? Aku lupa, kata dia. Ya minta aja, kita masih di sana. Ya minta aja. Aku nggak enak tuh orang hijau tuh. Hatinya aja nggak enak. Aku nggak enak, ya elah kan kita beli. Sana. Dia balik lagi, bawa dua bumbu kacang plus 2 lemper. Nggak, 2 bumbu kacangnya udah betul, tapi lempernya bakal lapang. Aku nggak enak, jadi aku beli lagi. Gitu. Aku nggak enak. Yang bikin orang seenaknya karena kita banyak nggak enaknya. Jadi orang banyak seenaknya. Beda kalau istrinya kuning. Udah sana aja, kalau kuning mah balik aja. Cik, gorengannya masih banyak, hari ini pasti habis bagi bumbu kacang ya, tuh kuning. Ngomong lobi nyomot gitu. Dia jago bridging dia. Ya. Kalau ungu dia mikir lama, takut dicas 1000 gitu ya. Kan dicas lah, sayang. Kalau merah beda.
beli nggak bisa ambil bumbu kacang merah. Bagi Ciko gitu merah. L-nya tinggi dia, ya kan? Nah, beda-beda, tiap warna beda kayak. Kalau nggak belajar ini kita gampang sebel sama orang. Bagi orang merah, orang hijau tuh menyebalkan. Kata orang merah apa? Ada orang selelet ini ya, selelet ini, aneh. Bagi orang hijau, orang merah tuh aneh. Ada orang segeragas ini ya. Jadi tiap kita aneh. Di mata orang-orang dengan belajar gini bukan aneh, unik. Ada orang nanya, kok gimana cara saya untuk bisa calon istri saya merah? Merah sekali calon istri saya. Bagaimana untuk saya bisa menghadapi dia? Bagaimana saya bisa menghadapi dia? Number one, accept. Terima. Takutnya dia minta bagaimana cara merubah warnanya. Bisa, dia nggak mau berubah kan, itu warna hijau. Suruh merah nggak mau juga kan. Semua warna unik, cuman ilmu ini mengingatkan kita harus peka. Setiap orang, merah nggak salah, tiap detik jadi merah akan jadi salah. Kuning nggak salah, tiap detik maunya jadi kuning doang. Ada situasi-situasi yang kita jangan kuning, kita lebih hijau, lebih dengerin orang lagi curhat, kok kita potong-potong. Orang hijau tuh dengerin ya untuk memahami, orang kuning sini-sini cerita ke aku. Akhirnya cerita siapa? Si kuning kan? Akhirnya cerita si kuning. Loh kok kalau denger masalah dia, anjingnya lagi diceritain itu kan. Jadi, nah ini hijau. Orangnya dia sangat empati sama orang, merasakan orang, punya pengertian tinggi sama orang. Makanya orang hijau, pemimpin hijau nih kalau di sekuler disuruh pecat karyawan udah paling nggak bisa. Takut dosa ya orang-orang hijau. Terakhir si kuning, the most flamboyant one. Nah ini kalau dari simbol-simbol itu pikiran, tindakan, perasaan. Pikiran, tindakan, perasaan. Kecuali kuning ada simbol mulut. Mungkin dia lahir bibir dulu, ya kan? Dia ada simbol bibir. Ya. Kuning rameng dia rameng. Ya. Ceria, semangat, komunikatif, networker, orang-orang kuning. Kalau ada acara gathering komsel gabungan yang suruh ke MC yang kuning-kuning, bukan berarti yang ungu nggak bisa kecuali dilatih. Karena begini, kalau Anda suruh si ungu, kamu MC ya, orang ungu akan bilang apa? Jangan saya pak. Percayalah, pas dia bilang jangan saya, itu benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Dia nggak mau, dia malu. Ya. Kalau kuning beda. Kamu MC ya? Pak, saya bagus lah. Udah, serius nih Pak. Nah, itu sebenarnya udah ada tarik ulur nih. Serius, bener nih Pak, ini. Tergantung tapi MC di mana ya. Kalau MC di rumah duka, jangan kuning. Kalau rumah duka umum ke apa-apa. Karena kalau kuning ke bawah tuh di rumah duka juga ke bawah pasti kayaknya. Di rumah duka nih kuning ke bawah. Apa kabar semuanya? Kelengkeng masih ada? Kuaci mau disuplai? Itu mayat lagi begini ya. Bisa begini, hancur aja kuning ke bawah ya. Nah, kuning bukan minus, bukan gak ada otak ya, tapi memang dia mikirnya suka belakangan, makanya dia suka lupa. Anda yang ada kuningnya, itu awet muda. 30 tahun kemudian mukanya sama orang kuning. Cuman pikun dini itu. Dompet mana ya? Lihat itol lah. Ada mata-mata ya? Kuning. Nah, dulu sebelum belajar begini, kita berjalan dengan warna kita saja. Warna kuning, merah. Siapapun yang ditemui, apapun warnanya, itu kuning merah. Nggak selalu efektif, cuman dengan belajar begini kita bisa tahu, oh, ketemu sama orang dia ungu di depan nih, berasa ada ungunya lah. Kita nggak tes, kita dapat satu warnanya dulu. Oh, saya tahu dia ada ungunya. Dia butuh data. Dia datang insecure nih, bener gak tepat gak tempat ini, komunitas ini, beli produk ini. Kenapa kita sibuk? Seru, rame. Itu gak apa-apa, cuma itu bukan yang jadi fokusnya. Kalau kuning ke customer kuning memang kita fokus ke dirinya. Kalau ungu, kita fokus ke produknya. Ini produknya. Karena dia cari produk. Orang senang diperlakukan sesuai warnanya. Coba deh, Anda yang kuning, Anda kan ramah kan? Anda yang kuning, Anda kan sering senyum sama orang kan? Makanya pas Anda masuk toko, mbak-mbaknya nggak senyum, Anda kesel kan? Anda kesel, pas masuk, dulu THR ya, gaji dipotong ya. Karena Anda senang diperlakukan seperti Anda memperlakukan orang. Coba orang ungu merah, dia ke orang juga nggak senyum-senyum amat.
nggak ramah-ramah amat, pasti masuk ke toko yang sama, mbak yang sama, yang nggak senyum itu, dia datang, mbaknya di skip, dicari aja produknya. Mbak, ini gini bagus kok, beli deh. Udah bye-bye, selesai. Gak gitu penting senyumnya si mbak. Lihat deh, orang tuh seneng di touch karakternya, karena dia memperlakukan orang demikian. Kalau curhat enak kemana? Tergantung Anda cari apa ya. Kalau Anda cari pengampunan dan penerimaan, curhatlah ke orang hijau. Ketika Anda baru bikin dosa, Pak, saya baru bikin dosa, Pak. Orang hijau bilang apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Nah, itu ya. Hijau ini memang dia gampang ngampunin. Kalau orang kuning, Anda cari motivasi, cari kuning. Aduh kok, kayaknya gue give up deh. Gue kayaknya nyerah deh. Orang kuning bilang apa? Tidak ada yang tidak bisa. Katakan yes, angkat kepala lu, pukul. Nah itu kan, orang kuning tuh semangat. Makanya orang kuning gak seneng lihat orang down gitu. Adiknya down dimotivasi, kakaknya down dimotivasi, server down dimotivasi, ya kan? Dia pengen semua orang bangkit lah. Nah kalau ada ungu itu Anda cari solusi. Ungu dia, adik saya ungu, tapi harus punya hubungan baik ya, baru dia bisa mengenal, baru dia bisa. Karena dia punya pikiran-pikiran yang kita gak kepikiran, ya kritis dia. Cari motivasi kuning, cari penerimaan hijau, cari solusi ungu. Kalau ke merah, Anda cari penyakit sebenarnya. Enggak, bukan cari penyakit, maksudnya orang merah orang keras gitu. Jadi dia desain hidupnya tuh keras, sehingga dia banyak ngeliat orang, ini lembek banget sih. Gitu aja. Nah orang merah dia harus tahu tiap orang beda, tulangnya beda, ya tulang warna, anatomi warnanya beda, ya. Jadi kita harus menerima mereka. Oh ini beda nih. Ada seorang klien bilang, Pak, gimana ya? Partner saya itu hijau sekali, Pak. Gimana caranya mengubah dia jadi merah? Dia aja sih merah nggak mau jadi hijau, tapi dia pengen orang itu jadi merah. Jadi kalau bicara warna ini bukan bicara berubah, tapi bicara berespon. Bagaimana kita bisa mengenali dalam situasi by situasi ini dibutuhkan warna apa ya? Berespon itu tidak 24 jam, hanya saat dibutuhkan saja. Ketika saya lagi persiapan segala training, saya berespon ungu. Kalau saya berespon kuning, itu handphone di tangan terus, teleponin orang terus, ya kan? Nonton apa dulu? Ya ini kalau berespon ungu, ya udah tahu segala yang mengganggu, singkirin dulu. Saat ada orang minta di konseling itu kan cerita, kita nggak dengar, dia berespon hijau. Kalau kita tetap jadi kuning merah, maunya langsung motivasi aja. Sedangkan konseling butuh dengar, ya butuh dengar. Nah ini nih, merah, kuning, hijau, ungu yang kita juga temukan di domba-domba yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar versi yang lebih komplit. Jadi sekilas saja mengingatkan, dengan belajar gini harusnya prakteknya ngelihat orang bukan lagi namanya, bukan lagi gendernya, tetapi bukan cuma itu, tetapi Anda lihat ini warnanya apa. Bagaimana bisa taunya? At least Anda bisa dapat satu warnanya. Satu warnanya. Gimana caranya? Aktif, pasif. Orang tugas. Dia aktif atau pasif? Kan jelas ya. Dia lebih aktif nih. Nah, aktif tinggal dua nih. Aktif ke orang atau aktif ke tugas? Dia lebih kemana? Anda dapat satu warnanya dan Anda respon. Berespon. Ya. Nah, nanti mungkin ada di respon ditanya jawab oleh ini. Ya, ini saya skip dulu. Yang pertama karakter. Kalau kita tidak memahami tentang karakter, kita lupa tentang perbedaan karakter, kita sibuk sebel sama orang. Beda loh. Orang ini di satu komsel, 6 orang kuning, 1 orang ungu. Ya beda sih, 6 orang kuning pasti apa juga cerita. 1 orang ungu, dia gak mudah cerita. Gak bisa disamain. Kok kamu gimana? Udah 3 bulan kok kayaknya gak percaya sama kita. Ayo dong cerita dong, kita aja semua cerita. Gak gitu pendekatannya. Karena orang kuning sama orang ungu beda. Ungu gak cerita masa lalu yang buruk. Bagi ungu itu aib. Kuning akan cerita aja, bagi kuning itu kisah yang ajaib. Beda kan? Beda aja. Beda, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Cuma butuh pemahaman. Butuh pemahaman tiap orang. Ini bagaimana cara mengubah orang ya? Bukan, bagaimana mengubah pemahaman kita tentang tiap orang yang beda-beda. Kalau nggak belajar ini coba, seorang ibu ungu warna, punya anak 2, 1 ungu, 1 kuning. Kira-kira yang sering diomelin anak yang ungu atau yang kuning? Kemungkinan besar yang kuning. Sama si mami. Kamu jam segini baru pulang, setengah 11. Kuning suka sosialisasi. Ya.
harusnya cari tahu punya siapa, bukan dalam interogasi. Kita ya lebih ke building rapport gitu. Lihat tadi kamu dibandingin sama yang ungu. Lihat tadi kamu seumur hidup kamu kena keluar. Ya kan kalau ungu kan di dalam itu nggak apa-apa. Kamar berantakan lagi kuning. Lihat tadi kamu, kalau ungu kan rapi ya. Cek aja meja kerjanya ungu, dibuka, impactnya aja berdiri. Rapi banget ya kan. Stabilo di kanan, poset di kiri, rapi banget kan. Karena bagi ungu setiap barang harus ada tempatnya. Setiap barang harus pada tempatnya. Jadi kalau nggak belajar gini, kita pikir the best character is by. Atasan nggak ngerti ini, dia hijau. Dia pikir the best way untuk motivate orang ya ala hijau. Orang hijau termotivasi karena apa? Karena kebersamaan. Akhirnya setahun bisa 4-5 kali gathering. Masalahnya ada timnya yang merah. Orang merah termotivasi bukan karena gathering, kebersamaan, tapi karena challenge, tantangan. Merah termotivasi karena tantangan. Coba Anda yang ada merahnya, Anda bisa keluar dari tempat kerja karena ini mau kemana sih, nggak jelas tempat kerjanya, betul kan? Ya karena tantangan. Dia bisa cabut tahun depan. Kalau orang ungu termotivasi karena kejelasan. Makanya kalau di tempat kerja Anda masuk orang hijau, dianggap kayak keluarga, udah paling seneng. Ya, bagi orang hijau tuh together is better. Dianggap kayak keluarga seneng. Wah, senengnya nih masuk anggota baru seperti keluarga. Semangat ya. Wah, orang hijau tuh pulang kantor ke mamanya bisa cerita. Ma, aku di rumah aku di kantor kayak di rumah ya. Kok di rumah kayak di kantor ya gitu ya, karena mamanya ungu merah ya kan. Yang ada bukan cuma masuk kantor, jam pulang ya kan. Nah, jadi ini warna-warna. Sekarang yang kedua adalah tentang ini intinya, bukan labeling ya. Bukan label, karena Anda pasti sebel. Kalau orang lupa, orang akan sibuk melabel. Tapi dengan ingat begini, oh iya, dia bukan marah, dia merah, beda. Game yang kedua adalah komunikasi. Cara berkomunikasi, bicara ada cara. Nggak satupun orang, bahkan kuning, tidak terlahir dengan efektif komunikasi. Semua kuning terlahir suka ngomong, tapi nggak ada satupun kuning yang terlahir efektif ngomong. Itu skill komunikasi efektif. Makanya dalam berkomunikasi efektif, ada 5 aktivitas, ini sekilasnya, 5 aktivitas yang harus dilakukan supaya komunikasinya efektif. Karena komunikasi efektif itu dua arah. Banyak kita ngomong, lanjut ngomong lagi, padahal orang butuh didengerin. Ya, butuh didengerin. Nah, lihat. Yang pertama itu, ini talks, biar gampang nih, talks. Nah, yang pertama adalah telling. Komunikasi memang kita akan telling. Tetapi telling itu kan nggak semudah Anda ngomong aja. Ada apa aja dalam telling? Yang pertama, ada pilihan kata. Ada pilihan kata. Yang kedua, ada cara menyampaikan. Yang ketiga, ada timing, kapan menyampaikan. Yang keempat, ada motif, alasan menyampaikan. Cek nih, motifnya masih motif baik gak? Kadang-kadang itu motifnya sudah berubah nih, motif kesel gitu ya. Kalau motif kita masih baik, sampaikan aja motifnya. Motif baiknya apa? Jangan izinkan mereka menebak. Padahal maksudku bahaya lo ke dia. Kamu kasih tahu gak maksud baiknya? Yang ini harusnya dia ngerti dong. Belum tentu orang bisa ngerti kalau nggak dikasih tahu. Kita harus kasih tahu motif baiknya apa. Asal dia percaya atau tidak itu uncontrollable, bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyampaikan, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Telling, pilihan kata. Tahu nggak? Setiap kata punya makna. Setiap makna akan memberikan rasa. Setiap rasa bisa mendatangkan asa atau siksa. Jadi hati-hati, kata apa yang kita ucapkan ke anak kita, istri kita, suami kita, anak ponsel kita. Setiap kata itu punya makna. Pilihan kata, cara menyampaikan, timing, motif, telling, ya. Lalu A-nya asking. Tapi bukan asking yang template ya. Apa kabar? Apa kabar lo? Orang lagi jawab kita udah pindah. Lo gimana kabar? Lu gimana? Wah,
pertanyaan yang sangat template. Tapi pertanyaan yang memang kita sangat serius pengen dengar kabarnya dia. Sehingga kita sudah siap-siap memberikan follow up question terhadap jawaban yang keluar. Padahal kita pengen tahu ada follow up question ini dari pertanyaan dia. Maka pas kita nanya kita stop, gimana kabarnya? Ya udah, kalau yang anak komsel banyak 3 menit untuk dia dulu, 5 menit untuk dia dulu. Lanjutin pertanyaannya sampai kelar. Kita mau nanya apa sebenarnya? Bukan template ya. Yang ini penting listening. Bukan pura-pura dengar ya. Benar-benar dengerin. Dia lagi jawab. Dia lagi jelasin. Pernah gak sih Anda lagi ditanya, Anda jelasin, terus matanya kemana? Itu orang bisa stop. Terus kita balik, gimana? Tergantung nih orang. Dia bisa menghentikan pembicaraan, oh enggak, udah gitu. Karena dia sudah menyimpulkan, ini atau dia mungkin masih menceritakan, tergantung. Tetapi itu sudah merusak situasi komunikasi yang efektif. Listening itu benar-benar ya, bukan hanya telinga, tapi gesture. Respon kita respon mendengar. Tahu gak, the quality of your respon ketika mendengarkan itu akan menentukan the quality of thinking prosesnya dia. Jadi pas kita, kalau ada orang mendengarkan itu tuh gesturnya kayak mau udahan gitu. Jadi orang bingung mau ngomong apa. Kalau di perusahaan tuh takut salah. Ini kayaknya mau ngomel nih. Karena respon kita udah. Jadi respon pendengar yang baik harus kita siapkan. Mendengarkan, listening. Ada orang baru orang ngomong 3 kata, kita kayak udah tahu semuanya. Lalu kita lanjutin kalimatnya, kita yang selesai kalimatnya. Padahal dia lagi cerita. Dia baru ngomong 3 kata, iya, gue juga pernah tuh. Dia belum selesai ceritain pengalamannya. Kenapa kita mau ceritain pengalaman kita lagi? Gak apa-apa, cuma kita lagi ceritain, dia lagi cerita ya. Kita dengar sedikit langsung kayak gatel pengen knowing. After listening itu kita akan dapat banyak informasi, entah keadaan emosinya dia, entah ada pesan di balik pesan, oh dia kayaknya butuh didoain misalnya. Anda akan dapat beberapa informasi. Kalau Anda benar-benar dalam mendengarkan itu know nothing gitu. Banyak kita mendengarkan tuh know everything. Ya udah tahu gitu, langsung solusi udah siap untuk menjawab. Padahal dengerin aja dulu, gali informasi. Dan yang terakhir adalah supporting, mensupport. Makanya, susahnya nih kalau di Komsel kan semuanya baik ya, tapi ini kalau di tempat kerja lah, supporting dalam komunikasi penting. Izinkan orang terlihat bodoh, izinkan orang terlihat cupu, izinkan orang terlihat gak bisa apa-apa. Kita support. Tapi yang ada orang pura-pura terlihat bisa. Lalu kita, bagus ya. Padahal dia sebenarnya banyak gak bisanya. Tapi karena dia takut dihukum, takut diomelin, takut dibentak, ya, dia akan ceritanya permukaan saja. Komunikasi efektif harus ada 5 ini. Nah, baru kita masuk deh yang ketiga ya. Ini boleh ditanya jawab, bisa dieksplor. Komunikasi penting banget ya. Nah, kayak ketiga adalah kasih. Gapnya besar, bukan hanya karena nggak paham karakter, jadinya kayak, aduh nggak bisa deh, ada orang kayak begini banget ya. Bukan karena komunikasinya terputus, nggak efektif, ini orang kayaknya ngomong doang nggak deh. Tetapi karena kasih yang kurang terasa, itu aja. Kasih yang kurang terasa. Pasti Pastor Dio kan sudah sering membagikan lah tentang gereja bola sebagai standar Komsel ya. Itu kan bicara praktek kasih sebenarnya. Praktek kasih. Nah, makanya kasih ini penting banget. Boleh baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berarti tanpa kasih, ini kan kasih yang tanpa kasih, apa yang terjadi? Tidak ada, ya nggak akan ada proses kesempurnaan, nggak akan ada unity. Orang kasihnya nggak ada. Ada orang di Komsel hanya sekedar posisi dan job deskripsi.
Saya yakin Bapak Ibu datang hari ini bukan hanya sekedar mau belajar jadi ketua komsel yang baik, jadi ketua kul yang baik, bukan, tapi karena mau belajar untuk nyenengin Tuhan lewat posisi jadi ketua kul sama kortim ini, ya kan? Nah, bukan hanya tim Anda, domba Anda yang the right one, Anda juga the right one, Anda juga not the perfect one, but the right one di posisi itu. Nah, kita lihat kasih. Mungkin ada yang pernah belajar, tapi pasti akan dapat insight-insight yang baru tentang love language. Ini Anda akan dapat ide bagaimana kreatif untuk mengasihi orang, the art of loving people. Bagaimana kreatif untuk mengasihi orang. Saya buka dulu 5-5-nya, ya, 5 cara mengungkapkan kasih. Masalahnya setiap kita itu memang yang kuat itu 1-2. Kalau orang nggak belajar ini, ya dia hanya mengasihi orang dengan 2 cara dia mau dikasih itu. Padahal tiap orang kan punya gaya dikasih beda-beda, walaupun kelima-limanya orang nggak akan tolak. Nanti ada pemberian hadiah. Ada orang bahasa kasihnya pemberian hadiah, tapi sebenarnya kelima-limanya. Walaupun orang, kalau ada tesnya nanti saya kirim tesnya, boleh kalau mau saya kirim tesnya ya. Bisa dites nanti. Dites anak komselnya, suaminya, istrinya, ya. Nah, jadi walaupun bahasa kasih gift penerimaan hadiahnya kecil, tapi ketika orang dikasih hadiah, dia nggak mungkin jangan kasih ya, dia senang-senang aja. Cuman ada yang lebih berkesan. Kalau Anda bisa memberikan 5 ini dan tahu apa yang paling primer, hubungan Anda akan kian dekat, kian lekat, kian naik tingkat. Yang pertama, cara mengungkapkan kasih yang pertama adalah lewat kata-kata peneguhan atau words of affirmation. Kata-kata peneguhan. Ada orang merasa sangat dikasihi ketika kita memberikan kata-kata pujian, kata-kata dukungan, kata-kata manis, kata-kata support. Semua orang suka, cuma ada orang yang ekstra berkesan. Tapi ada orang yang lebih sukanya ketika bukan kita ngomong tentang dia, tapi kita dengar dari dia, quality time. Ketika kita dengerin dia, wah, dia merasa dikasih. Senangnya bukan main. Semua orang senang didengarkan. Cuma kalau itu bahasa kasihnya bermakna sekali. 3, tindakan pelayanan. Ada orang yang merasa sangat dikasih ketika ditolong, dibantu. Senangnya bukan main. Semua orang senang dibantu, tapi kalau itu bahasa kasihnya, dia sangat sukacita sekali. Istriku tidak akan buat cerita ya. Ini saya pakai banget nih sama istri buat istri saya. Penerimaan hadiah sama sentuhan fisik. Nah, kita bahas satu persatu. Dari kata-kata peneguhan, bahasa Inggrisnya words of affirmation. Words of affirmation. Ini kata-kata, jadi kata-kata peneguhan. Ada orang pas kita berikan kata-kata peneguhan itu benar-benar merasa dikasih. Dan semua orang akan senang, akan merasa dikasih. Cuma ada orang yang benar-benar bermakna sekali. Nah, kita lihat apa yang bisa dilakukan di kata-kata peneguhan. 4 hal ini bisa dilakukan. Yang pertama, kata-kata pujian. Kata-kata pujian, recognition, pengakuan. Istri saya masak telur dadar enak aja saya puji. Bukan gombal, karena memang enak dan layak dipuji. Cuma saya nggak sembah, ya puji aja cukup, ya kan? Iya, kalau sembah tinggi, ya kan? Puji aja. Saya, ini telur dadar enak banget. Makan telur dadar berasa jedar, ya kan? Enak banget. Dia bikin rendang di orang Padang, istri saya tuh Padang Turen. Rendangnya enak banget. Jadi saya puji. Tapi kan ada orang yang itu kan jobnya saya istri. Itu kan jobnya saya masak. Iya kan masakin. Saya puji dan tulus. Gila nih makan, kamu punya rendang, jiwa langsung berdendang, ya kan? Bumbunya nendang, enak banget. Ya, pujian. Walaupun tuh hal-hal yang mungkin, ya kan memang udah dilakukan. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya, pujian. Nah, cuman word of affirmation dalam konteks kata-kata pujian bukan bohong, bukan asal-asalan. Karena bagi orang yang benar-benar bahasa kasihnya itu, malah dia bisa kesel banget sama kita. Pernah nggak Anda punya teman yang suka muji, tapi muji benar-benar ngasal?
Wih, oh ini hebat ya bang, wah dia keliling dunia, wah mantap banget. Kayak nggak serius aja. Pernah nggak ketemu orang yang begitu? Nggak serius ngomongnya, ya nggak serius. Jadi ini bukan, jadi kata-kata peneguhan ini adalah apa yang kita katakan tentang dia, spesifik. Memang kita observe, kita lihat, oh ini bagus banget tuh waktu di Komsel ya teman saya, karena dia selalu bilang aku nggak punya talenta. Saya waktu kan di Komsel untuk Jakarta gitu ya, ikut Komsel orang, saya lihat, tapi dia apa ya, siapin piring laki nih, tapi siapin piring orang, terus juga apa ya, jiwa serve-nya tinggi. Ya saya bilang, nah terus sadar gak sih, cara lu ngelainin orang, itu gue terberkati sih, ya cara dia nggak basa-basi gitu. Dan ini kan udah minggu ketiga dan begitu terus, memang orangnya punya jiwa service. Jadi memang apa yang kita lihat bukan sekedar, wih mantep nih, wah keren deh, sok, wah ciamik gitu. Gak jelas ngomong apa sih sebenarnya. Karena kita malas observe. Nah jadi gini, 3 kebutuhan jiwa manusia. Setiap orang punya ini. Yang pertama diterima, yang kedua dipercaya, yang ketiga diapresiasi. Masalahnya tidak ada satupun orang yang teriak atau belak-belakan bilang apresiasi saya dong, ya ada yang ngomong. Cuman jiwanya menjerit, itu kebutuhannya. Anak Anda masih kecil, gambar-gambar di kertas, tunjukin Anda, dia nggak bilang kan, puji dong Pi, puji enggak kan, cuma dia minta apa ya? Minta diapresiasi. Kita ayah harus pekakan, set, bagus banget anjingnya, ini sapi Pi, gitu. Oh ini anjingnya, multi tafsir ya, bagus-bagus lah itu ya. Saya waktu itu saya punya tukang cuci gosok. Apa tukang cuci gosok? Job biasanya kan cuci gosok nyapu ngepel, betul ya? Cuci gosok nyapu ngepel. Namanya Mbak Mimi. Kalau ibu saya memang nggak biasa puji orang, saya suruh puji adik saya yang sangat bagus itu aja dia aneh. Suatu kali si Mbak ini saya lihat, rajin banget ya. Di hari itu dia lagi nunggu dijemput, dia extra mile, lap-lap pajangan. Saya bilang ibu saya, maksudnya bilang ya puji lah, bagi orang kecil hal kecil itu gede dipuji majikan ya. Saya bilang, nih itu si Mbak Mini, aku bilang lap-lap pajangan. Mami saya nggak belajar ini, dia bilang apa? Oh ya, besok Mami suruh siram genteng. Malah ditambahin jobdesknya, dia kan malah jobdes. Seringkali kan begitu kan, kalau ada di perusahaan coba orang bagus bukan dikasih apresiasi, semuanya dia. Dan ketika tuh orang overload dan dia bilang, Bu, saya sudah nggak sanggup. Kamu memang udah menurun kinerjanya, ya ampun, kasihan banget. Kan begitu. Kenapa orang kalau kerjanya sesuai job desk atau bagus, kenapa perlu dipuji? Kira-kira kenapa? Supaya dia mengulangi pekerjaan bagusnya, kan gitu ya. Biar dia tahu, oh ini bagus toh. Oh ini baik toh, melayani seperti ini. Nah jadi yang pertama itu dengan kata-kata pujian, kata-kata pengakuan. Yang kedua kata-kata dukungan. Ini kata-kata yang membesarkan hati. Aduh aku nyerah deh, jangan-jangan aku lihat kemarin kamu bukan gagal, kamu belajar. Jangan-jangan aku yakin kamu pasti bisa lebih dari ini. Ini kata-kata motivasi, kata-kata dukungan, kata-kata support, kata-kata membesarkan hati, kata-kata motivasi. Kalau kata-kata ramah itu kata-kata yang secara pilihan kata dan penyampaiannya tuh enak ya, kata-kata yang ramah. Sama yang terakhir tuh ya ini bicara pasangan, kata-kata manis. Kalau itu bahasa kasih, I love you itu sangat berarti sekali ya. Nah masalahnya ada bahasa kasih, ada pengerusakan bahasa kasih. Apa itu pengerusakan bahasa kasih? Ketika kita melakukan sebaliknya, kata-kata cacian, kata-kata menyudutkan, kata-kata kasar, kata-kata yang bikin pahit. Mungkin gak ada yang suka digituin, tapi kalau itu bahasa kasih primernya, ya udah pasti hubungan agak sulit untuk benar-benar terjalin dengan erat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berikutnya, ini ya Efesus 4:29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik supaya untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, anak
Komsel, istri, suami, anak beroleh kasih karunia. Ternyata salah satu saluran kasih karunia ya lewat perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan kebenaran. Jadi yang pertama adalah kita bisa mempraktikkan kasih dengan menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, perkataan pujian. Maka harus observe. Salah satu yang membuat orang nggak memuji timnya karena dia nggak tahu timnya ngapain. Dia nggak tahu timnya itu punya bakat bawaan apa, dia nggak tahu. Jadi dia bingung puji apa ya. Makanya cari tahu loh. Tuh anak Komsel kan punya existing knowledge, punya existing talent, punya existing experience yang kita bisa gali. Yang kedua, waktu berkualitas. Nah ini bahasa kasih utama saya. Maka tadi quality time makan bakso babi. Wah itu merasakan dikasihi saya Pak, ya kan. Nah ini waktu berkualitas ya. Waktu berkualitas itu yang pertama aktivitas yang mengesankan. Ingat, waktu yang berkualitas bukan cuma bicara berdekatan, bukan cuma bicara dempet gitu ya. Suami istri kurang dempet apa? Cuma apakah mereka connect? Quality time ini melibatkan emosi di sana, bukan hanya memangkas jarak. Oke kita quality time ya, boleh angkat. Ini tak begitu. Walaupun dempet seringkali apa? Suami main HP, istri main HP, anak main ludah, ya kan, udah sibuk sendiri. Ya, nah ini aktivitas yang mengesankan, nonton aktivitas yang mengesankan, yang terpusat antara kita berdua. Ini kalau konteks pasangan, dalam konteks Komsel ya sama. Ketika, ya ini kan kita bisa mencoba mempraktikkan kasih ini, mendengarkan orang. Makanya salah satu yang saya lakukan ketika jadi ketua Komsel di GB Berlin, pertemuan di luar pertemuan itu sangat penting. Makanya harus ada core team biar bisa bagi. Yang cewek misalnya, ya kan, gue pegang 3 ini, lu pegang 2 ini. Pokoknya supaya bisa ada quality time. One on one, makin sedikit jumlahnya makin terbuka lah orang. Makin ramai semakin permukaan. Takutnya kalau permukaan dari luar semangat, dari luar kuat, padahal rampuhnya bukan main, cuma gak cerita aja. Tahu-tahu hilang. Nah, kalau misalnya gitu. Jadi aktivitas yang mengesankan. Jadi yang menyakiti bahasa kasih ini adalah nyambi. Saya lagi nonton film lucu, istri saya, oh kok gak ketawa sih, ketawa sendiri. Wah, dapat order make up ya, istri saya make up artist. Wah, dia bilang, kok kamu gak ini sih? Aku dengerin kok, tapi gak ketawa. Ya emang gak lucu. Coba dengerin, pas dengerin baru, oh iya. Ya, jadi kalau nyambi gitu, kalau orang bahasa kasihnya waktu berkualitas tuh, pengennya sama-sama terfokus, terpusat. Ya 1 jam gak apa-apa, jangan udah 1 jam disambi-sambi gitu. Bedanya apa? Kalau kata-kata peneguhan, apa yang saya katakan tentang dia. Kalau waktu berkualitas, apa yang saya dengarkan dari dia. Dia yang cerita, dia yang ngomong. Makanya di sini ada aktivitas mengesankan, ada percakapan yang mengesankan. Kalau percakapan yang mengesankan bukan fokus ke aktivitasnya, tapi ke dialog. Ke dialognya. Anda harus, jangan gesturnya mau udahan ya. Ya udah cerita aja. Terus kita kayak bibirnya kayak udah mau nyaut gitu. Ya kayak udah mau ngomong gitu, ya dengerin aja, enjoy, ya enjoy, dengerin. Nah, jadi aktivitas mengesankan dan percakapan yang mengesankan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi dalam quality time itu bicara perhatian yang terpusat, ya ada hubungan emosi di sana. Bukan hanya dekat, karena ada orang berdekatan tapi nggak ada ikatan. Quality time. Ini pun ternyata kita bisa kreatif dengan mendengarkan domba kita, dia bisa merasa dikasihi. Takutnya selama ini kita jangan ngomong. Ya itu juga bagus tuh. Cuman kan nggak cuma itu kasih. Bisa dengan mendengarkan. Nah, yang berikutnya tindakan yang melayani. Ini istri saya banget. Tindakan yang melayani. Tindakan yang melayani bicara melakukan hal-hal yang pasangan Anda, ini konteks pasangan, berarti melakukan hal-hal yang jemaat Anda ingin Anda lakukan. Bukan hal-hal yang Anda mau membantunya begini ya. Anda mau ngelakuin ini, enggak. Yang mereka inginkan, ayo dong sebagai ketua Komsel, gini dong. Nah ketika Anda melakukan itu lebih bermakna. Bukan yang maunya kita, tapi apa yang sih mereka ingin gitu ya. Yang ingin saya bantu tuh apa? Makanya di sini, makanya dalam membantu itu, nah di sini membantu melakukan hal-hal rutinitas. Ini dalam konteks meringankan
pekerjaan, ya kan? Walaupun udah ada yang PIC-nya, ngurus makanan dia, ini dia, tapi kalau dia bahasa kasihnya ini, kita bantu itu dia merasa dikasihi banget. Cuman ada orang-orang hijau yang dia nggak akan minta bantuan, dia suka. Walaupun bahasa kasihnya ini dia nggak akan ngomong. Ya, istriku bahasa kasihnya ini, nolong. Jadi pas aku kasih asisten rumah tangga, seneng banget. Mungkin semua istri seneng, cuman nih senengnya diulang-ulang. Gitu ya. Ya kan, seneng banget. Karena emang bahasa kasihnya itu, seneng dibantu. Pulang ke rumah, habis training, ya kan. Saya tahu dia jagain anak seharian. Saya, kalau masuk, istirahat, anak sama saya. 2 jam sama saya, ya kan. Kemudian dia, jangan deh, itu kan sultan, gak apa-apa. Emang enak banget deh. Seneng itu, merasa dikasih. Walaupun semua istri mungkin seneng, cuma yang ini yang gak bisa lupa. Makasih, seneng banget ya. Nah, tindakan yang melayani. Jadi ketika Anda turun tangan, membantu, menolong, bersama, itu ada orang-orang yang merasa dikasihi dengan cara seperti ini. Ya. Kalau Anda bicara pasangan hidup, suami pulang ke rumah, kalau suaminya bahasa kasihnya tindakan pelayanan, gini, orang itu senang dilayani kan? Orang itu senang diperlakukan sesuai bahasa kasihnya. Kalau suaminya tindakan pelayanan, dia pulang capek, pulang tuh udah ada makanan yang terenak, ya, air mandi yang terhangat versi dia, dessert yang mantep, pokoknya dia pulang jadi Firaun. Itu seneng banget. Waktu bahasa kasih, kalau semua seneng sih, cuma tuh kayaknya seneng banget, ya. Nah, tindakan melayani. Lalu, ini layanilah seorang yang lain oleh kasih. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Menerima hadiah. Semua orang dikasih hadiah senang. Cuman kalau orang bahasa kasih hadiahnya kecil sekali, dia dikasih hadiah senang, dia nggak mungkin jangan kasih, dia senang. Cuman karena punya dia kecil sekali bahasa kasih hadiahnya, dia bisa lupa buka. Seminggu ada di mobil, dia lupa buka. Tapi kalau itu bahasa kasihnya, buka bungkus kadonya aja. Aku suka sekali bungkus ini. Aku suka koran pos kota. Bungkusnya bungkus koran. Dia akan menikmati ngebukanya. Nah, menerima hadiah ini apa? Ya, pemberian hadiah. Ini bukan bicara tentang mug, tentang sekedar gantungan kunci, magnet kulkas dari Jerman. Ya itu juga oke, nggak apa-apa. Cuman yang akan sangat bermakna bukan bicara rupiah atau euronya, tapi yang lebih bermakna adalah pemberian itu menyimbolkan pikiran dan perhatian kita sama dia. Kok dia tahu ya aku suka warna ini? Kok dia tahu ya aku koleksi bola salju ini yang ada di berbagai negara? Kok dia tahu ya aku kumpulin gelas Starbucks ini? Kok dia tahu ya aku suka ini yang ukuran begini? Jadi dia berasa bahwa kita kok bisa kepikiran tentang itu. Itu lebih berkesan. Bahkan dibilang di teorinya, pemberian diri dalam sebuah event-event yang orang itu adakan, itu sebuah hadiah terbesar. Bedanya apa nih Pak sama quality time? Beda ya, quality time itu bicara intensitas. Kalau ini mungkin pas kita datang ke pernikahannya, ya mungkin dia nggak ngobrol sama kita terus. Cuman kehadiran kita, dia tuh benar-benar wah seneng banget. Tapi ada orang biasa aja, teman yang nggak datang ya udah. Tapi ada orang sampai, ya ampun gue salah apa? Ya, kehadiran kita di seminarnya dia, di pernikahannya dia, di wisuda anaknya dia. Nah makanya tadi lupa. Dalam membantu tadi jangan lupa ya. Dalam membantu sikapnya 3. Yang pertama, sikapnya harus positif ya dalam membantu. Udah training capek-capek, gak tahu apa training seharian di Bandung, nyetir lagi misalnya. Ya, sikapnya tetap positif. Yang kedua, bantu sesuai dengan caranya dia. Kamu mau aku bantunya kayak gimana? Jangan sampai dia kerjain ulang. Karena dia gak suka begini sih bantunya. Karena dia gak begini, cuma gak semua orang ngomong. Yang ketiga, selesaikan apa yang Anda mulai. Ada orang usil doang di awal. Itu tinggal aja. Ya, itu 3 sikap. Nah, hadiah. Nah, takutnya ada orang-orang yang memang secara sifat rada pelit.
Kalau dia secara sifat ada pelit, nah ini susah nih ngelakuin ini. Ditambah dia udah pelit, dia bukan ini bahasa kasihnya. Nah, tapi buat hubungan harus investasi, buat jiwa-jiwa harus berani menabur. Berani menabur. Kita harus ingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biar kita mendapatkan sensasi bahagia dari memberi itu, ya, dengan mempraktekkan firman. Sentuhan fisik ini terutama keluarga atau rekan sejenis. Kalau mentoring lawan jenis, no, hindari. Keluarga, anak bayi gak akan minta word of affirmation, dia belum ngerti. Ya Anda sugesti gitu, bisa boleh gitu. Cuman sentuhan fisik yang dia paling cari. Betul ya? Dia lagi nangis lagi apa? Kita sentuhan fisik nih, sentuhan. Ya sentuhan fisik, sentuhan fisik. Saya ditinggal papi saya waktu saya kecil kan, saya kelas 1 SMA, papi saya meninggal dunia. Jadi saya kehilangan orang yang suka lepok pundak saya. Nah, bahasa kasih saya yang kedua tuh sentuhan fisik. Makanya waktu di Jerman ada dokter namanya Kodenio. Dia suka begini nih, Benar. Gimana kabar, Nan? Si seneng aja sama dia. Si rela bantu apa tuh si Kodenio. Dekat banget sama si Kodenio. Karena tanpa sadar ada sentuhan fisik. Ada sentuhan fisik. Nah, kita lihat di sini. Masing-masing ini ada pelanggarannya ya. Kalau kayak sentuhan fisik itu pelanggarannya adalah ya Anda dikasarin, ini nggak ada yang seneng dikasarin, digampar nggak ada yang seneng. Cuma kalau itu bahasa kasihnya Anda mungkin nggak bisa lupa. Anda kesel sekali. Pemberian hadiah itu Anda hilangkan. Mungkin ada orang yang ya udahlah. Tapi kalau itu bahasa kasihnya, itu cuma merasa banget seperti kayak disakiti itu. Walaupun kita dijelasin nggak sengaja. Ada penghilangan barang itu. Pelanggaran dari bahasa kasih itu sendiri. Sentuhan fisik. Biarlah kita bersalam-salaman dengan penuh kasih satu sama lain, ya. Tos salaman. Sentuhan-sentuhan non seksual. Sentuhan-sentuhan non seksual. Nah ini ya. Jadi setiap kita punya kelima-limanya. Siapa di sini yang dikasih hadiah ngomel gitu? Gak ada kan? Dikasih kata-kata yang membesarkan hati marah? Enggak. Ya kecuali ini cuma asal ngomong itu beda. Ya. Semua akan jadi main aman. Anda punya ide untuk mempraktekkan kasih di komsel Anda, di keluarga Anda, di tempat kerja Anda. Bahasa, nah cuman kalau bagus Anda bisa tes mereka, Anda jadi tahu bahasa kasih primer, bahasa kasih utamanya mereka. Lewat asesmen bisa, ada alat tesnya, nanti saya kasih. Bisa dites. Cuma selain asesmen lewat pengamatan. Yang pertama dari apa? Apa yang dia suka keluhkan. Gue sebel deh, bosku tuh gak pernah kasih apresiasi. Nah itu biasa kemungkinan besar yang dia keluhkan itu bahasa kasihnya dia. Gue sebel deh, nyokap lu tuh orangnya benar-benar gak ada, lu mau nolong-nolongnya sebagai ibu juga mungkin act of service nih. Jadi apa yang dia keluhkan. Yang kedua, apa yang dia suka lakukan. Karena orang akan melakukan kasih sesuai dengan bahasanya dia. Kecuali dia belajar, dia akan praktekin 5 ini. Kalau bahasanya warna responding. Nah kita lihat ini contoh nih. Anggaplah ini 5 bahasa kasih. Lalu ada satu yang sangat dominan sekali nih. Act of service misalnya. Kita sangat menghargai sekali, merasa dikasih sekali kalau ditolongin. Lalu kita kasih yang 4 ini. Seneng gak? Seneng. Dipuji, seneng lah. Didengerin, seneng juga. Apalagi ulang tahun kasih hadiah, seneng juga. Ditos-tosin, seneng juga. Cuman kayak ada yang kurang aja, sangat kurang. Apa? Kok waktu gua mau pindahan, nanya-nanya ini gak ada yang bantu kasih informasi ya. Gua chat, kirim doang. Ya gak ada yang nolong, kasih itu bisa dia merasa. Sebaliknya ketika ya orang akan merasa kayak masih kurang gitu. Cuman yang 4 itu juga oke. Cuman jangan sampai yang gede ini gak ada. Sebaliknya ketika orang ketika orang dipenuhi bahasa kasih primernya, dia jangan stop sampai di situ. Kita harus kreatif dalam mengasih. Ya kasih juga kata-kata pujian kan juga itu bagus. Orang harus tahu bahwa ada pekerjaan bagus yang dia lakukan. Dan kasih dengerin dia, karena orang juga butuh cerita, itu juga oke. Dia juga senang, orang ada dalam diri dia juga kok thanky cintanya. Kita juga kasih dia hadiah, kita kasih tos-tosan, kasih rangkulan yang hangat gitu ya. Ini komplit nih.
Ya ini misalnya, kalau yang primer udah dipenuhi, jangan stop sampai di sini. Jadi ini buat mendemonstrasikan, kreatif mendemonstrasikan kasih. Jangan sampai kasih kita ya udah cuma versi kita aja. Teman saya namanya Bernard, bahasa kasihnya dia tuh sama istrinya tuh rada rendah. Bahasa kasihnya dia itu kalau dites, bahasa kasih gift, menerima hadiah itu 0. Bayangin. Ini yang disebut dengan bahasa kasih blind spot. Gak harus 0 sampai 3, 0 sampai 2. Kalau Anda tahu ada yang 0, 1, 2, hati-hatinya, karena Anda nggak meminta itu, Anda nggak ngasih orang itu. Aku juga orang nggak ngasihnya, dia orang nggak apa-apa. Dan dia juga begitu ke orang. Padahal orang kan belum tentu bahasa hadiahnya 0 kayak sini ya. Sama istri itu selalu bilang, pas dia tes gitu aku bilang, aku kan gak kasih sini ya, aku tanya, cuman bisa jadi kan si istrinya itu mungkin bahasa kasihnya malah hadiah. Aku tanya, lu kalau istri ulang tahun, lu kasih hadiah gak? Oh gak kasih, gue sudah cari aja, cari habis rembes gitu ya. Jadi habis cari rembes gitu. Bisa begitu ya kalau bahasa kasih 0. Iya. Itu bisa rembes. Kalau itu bahasa kasih itu kan perjuangan mencarinya, perjuangan memikirkannya. Sedih kayak karunya, ya kan, kesian banget. Nah, pemberian bahasa kasih yang sesuai akan memberikan makna yang mendalam. Sedangkan pengerusakan terhadap bahasa kasih yang sesuai akan meninggalkan luka yang mendalam. Ya. Nah, ini contoh kasus nih, coba dijawab ya. Istri ngomong gini, walaupun ini konteksnya pasangan, Anda coba apply di komsel ya, karena ini kan praktek kasih ya. Ini beberapa contoh kasih pasangan. Istri bilang, saya bingung menghadapi sikap suami saya. Pulang kantor, padahal rumah udah rapi, kata istri. Bersih, anak-anak udah wangi. Makanan pun sudah tersaji di meja makan. Bahkan air buat mandi juga sudah tersedia. Tapi kenapa dia masih sering mengeluh? Saya kurang perhatian, saya kurang cinta terhadap dia. Kira-kira bahasa kasih si istri apa? Si istri melayani. Kemungkinan besar bahasa kasihnya istri melayani, sehingga dia mengasihi dengan cara itu. Aku udah ngelakuin ini loh. Pertanyaan saya, suaminya bahasa kasihnya apa? Kita belum tahu, tapi yang pasti bukan servis atau servis yang kecil, sehingga yang dia lakukan dengan segenap jiwa, raga, dan kekuatan ini nggak gitu berkesan. Mungkin dia lebih pengen, misalnya kalau dia word of affirmation, wah ya ampun, sampai pulang lembur, aku salut ya sama papa. Thank you ya udah nafkahin kami. Thank you ya udah bayar listrik. Kalau papa nggak bayar pakai obor gitu. Jadi mungkin bahasa kasih ini quality time, Pak, cerita dong. Tadi gimana di sana? Yang kemarin nyebelin follow up. Yang kemarin nyebelin gimana? Ya, jenengin belum apa itu. Contoh lagi. Suami bilang, saya masih terus bertanya-tanya, apa yang salah dalam pernikahan kami selama ini? Saya sudah memberi banyak hadiah, kurang apa? Termasuk perhiasan, tas bermerek, gaun-gaun indah dari butik terkenal. Tapi dia masih kadang menuduh bahwa saya tidak lagi mencintainya. Kira-kira bahasa kasihnya si suami apa? Suami. Hadiah. Jadi dia pikir, ya karena dia senang dihadiahi, dia akan menghadiahi. Dia pikirin, dia cari ininya. Ya mungkin sih senang, cuma karena yang 4 tangkinya kosong, jelek, ya hampa. Jadi ini ide untuk kreatif mempraktekkan kasih. Ya, yang lain nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita tidak memberikan apa yang jadi inti. Nah, saya tutup dengan kita lihat nih, kita tahu kisah apa? Si bungsu, The Prodigal Sons. Si bungsu, dia ngapain? Dia minta warisan, dan dia pergi dari rumah, dan dia foya-foya kan. Dia tidak layak dikasihi lagi sebenarnya, tapi dia memutuskan untuk kembali. Dan kita lihat pas kembali, ayahnya praktekin, gak tanggung-tanggung, 5-5-nya, 5 bahasa kasih dilakuin sama si bapak. Kita lihat.
Maka bangkitlah si bungsu dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bahasa kasih apa? Sentuhan fisik. Tapi makanya kita harus tahu nih, sejauh ini belajar sesuatu. Jadi ada namanya attention, ada namanya intention. Pas kita belajar sesuatu, kita jadi lebih peka nih, attention kita. Cuman yang harus dibenerin ininya. Makanya maksud datang ke sini balik lagi apa nih? Cuma mau jadi ketua pul yang baik, atau memang mau melakukan yang terbaik buat Yesus? Karena kalau ininya, the why-nya, intention-nya nggak dikoreksi kembali, nggak direnungkan kembali, ini nggak akan bertahan lama. Itu ayahnya dari jauh itu emang ada intention yang dahsyat dari si ayah itu, ya. Merangkul, mencium, ada kasih yang dari dalam keluar, ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bahasa kasih apa di sini? Quality time. Ayahnya tidak memotong, ayahnya tidak menginterupsi. Tunggu, udah. Nggak usah ngomong itu, kita lupakan saja. Maksudnya baik sih. Cuma izinkan orang belum ngomong. Ayahnya dengerin aja. Aku berdosa, aku salah. Seringkali kan suka menekan gitu. Ya, ini quality time nih. Bapak dengerin aja. Ini anak lagi cerita. Lalu apa lagi? Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, cincin, sepatu, apa nih? Bahasa kasih apa? Gift, hadiah. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya. Apa? Itu apa? Pelayanan. Bahasa kasih apa? Hah? Pakaikan itu kepadanya, kenakan tindakan melayani. Dilayani. Udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, layani dia. Pakai udah. Ya. Tindakan pelayanan keluar. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan aku sukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, yang telah hilang dan didapatkan kembali. Bahasa kasih apa? Word of affirmation atau kata-kata peneguhan. Makanya dia bertobat benar-benar. Karena emang bapaknya mengasihi benar-benar. Agape banget ini 85 bahasa kasihnya. Jadi itu ya, si bapak nggak tahu si bungsu ini bahasa kasihnya apa. Cuma 55 ini praktekin. 55 ini praktekin. Kasih. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih perhatiannya. Kita berikan apresiasi dulu ya. Terima kasih Pak Onan. Ya. Beberapa pertanyaan mungkin udah pada masuk ya Pak ya. Kita cek dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Onan, kita udah siapin link di grup. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaannya supaya bisa kita ajukan, atau mau langsung boleh. Kalau mau langsung saya kasih mic-nya nanti. Langsung oke, kita bisa TikTok. Tapi mungkin kita ambil waktu 1 atau 2 menit untuk ini dulu, break dulu kan? Boleh. Kita break dulu, ada kopi. udah ada toilet break. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatin. Oke. Pindah dong, Ling. Pak, ya saya mau nanya. Ya, Beberapa setelah kita mulai full online,
minat untuk onsite itu agak susah. Ada aja alasannya. Terus saya perhatiin juga mereka bosen gitu loh. Kayaknya cool itu. Nah, kemarin saya sempat ajak beberapa ngobrol. Saya tanya, gimana menurut kalian cool itu? Kalau yang kayak yang biasa kita lakuin yang dari di gereja kan kita kumpul, doa, nyanyi pujian penyembahan, ngupas firman. Tapi ternyata ada beberapa yang mau gini, ya gini-gini aja, kita makan, ngobrol. Karena tuh kalau hari Jumat udah pulang kantor, udah lelah katanya, jadi udah nggak semangat. Nah kayak begitu itu dilema juga nih buat kami gitu loh. Di satu sisi kami pengen tetap berkomunikasi dengan cara dan maksudnya dan santai, tapi di satu sisi ya memang ada tata cara yang ya harus doa lah, harus ini, harus itu. Jadi enaknya gimana ya di masa-masa transisi kayak gini ya? Ada solusi nggak ya? Makasih Ibu siapa namanya? Vivi. Bu Vivi. Jadi komselnya mau diajak, call-nya mau diajak kembali ke onsite gitu ya. Iya. Tapi mereka ya udahlah tetap online aja gitu ya. Nah, ada sebagian tapi lebih cenderung ke maksudnya kejenuhan, mereka jenuh. Mereka tuh Dengan cara-cara yang selama ini kita udah lakuin, mereka bilang jenuh gitu. Jadi pengennya tuh yang kayak tadi ngobrol di kafe, ngobrol ngomongin santai-santai begitu. Mereka bilang kenapa nggak begitu aja sih gitu loh. Tapi ada satu sisi juga yang mau belajar firman Tuhan mungkin juga. Tapi ya jadi bingung juga gitu loh. Kadang-kadang mau membaginya bagaimana gitu supaya menghidupkan semangat-semangat yang udah pada padam nih. Ada 3 jenis pola pikir. Karena memimpin kan juga ini melibatkan pola pikir ya. Saya jelasin ini dulu ya. Nanti mungkin bisa masuk. Pola pikir pertama adalah pola pikir win lose. Saya menang, kamu kalah. Udah nurut aja, pokoknya begini caranya. Gimana dari kerja udah seperti ini? Udah ngikut aja. Ya sih juga mau apa lagi, pokoknya begini. Nah itu win lose tuh. Kalau contoh kalau di perusahaan, pokoknya ini keputusannya ya. Kalian terima atau enggak? Kalau di rumah tangga, contoh nih, di rumah tangga, istri suka seafood, suami suka padang. Kalau suaminya win lose, pas mau makan di luar, istri bilang seafood yuk, suaminya bilang enggak, amis, padang pokoknya. Kalau dia win lose, pokoknya dia udah nurut aja. Kalau istrinya juga win lose, apa yang terjadi? Habis berantem. Kamu aneh banget sih, padang, pedes tahu, misalnya gitu ya. Udah seafood aja. Win lose, kemungkinan berantem. Jadi ada memang orang tanpa sadar pola pikirnya win lose. Istri ke suami, suami ke istri, orang tua ke anak, pemimpin ke jemaat, gayanya win lose tanpa sadar. Yang kedua, itu lose win. Saya kalah, kamu menang. Ya kayaknya, nah ini kalau lose win ini, ya kayaknya mereka emang gak suka deh dibawa ke pemimpinan aku. Kayaknya aku tidak ditakdirkan sebagai seorang pemimpin komsel. Kayaknya, ya gimana caranya ya? Aku bingung, nggak bisa. Jadi kalau ini yang model tuh nyerah, pasrah, diem tapi batin. Ah tapi ada ketiga nih. Nah nanti kita lihat nih sama peraturan gereja ya, karena semua harus ada kitab gerejanya di sini terkait komsel seperti apa. Balik lagi, kita pas ke gereja mencoba mengajukan, menanyakan karena kita tahu seperti apa yang kira-kira. Nah, cuman bagaimana yang ketiga? Win-win. Contoh, suami suka seafood, padang, istri suka seafood. Kalau sama-sama win-win, ayo makan padang, satu bilang seafood. Istrinya kalau dia win-win, dia akan ngomong apa? Kira-kira kemungkinannya aja. Kemungkinannya. Gini aja, kamu bikin nasi padang, nanti mau ke seafood, kamu oke nggak? Misalnya ya. Atau ada kemungkinan lain nggak? Kalau win-win selalu ada solusi. makan padang dulu, baru makan seafood. Makan padang dulu, nanti harus makan seafood dan yang deketan. Selalu ada solusi. Kalau nggak makan seafood, kan pesen udang saus padang. Ya. Selalu ada solusi. Kalau win-win, cuman syaratnya win-win itu adalah
pengertian, perhatian, bergantian. Gak akan ada win-win kalau suami gak ada pengertian sama sekali apa yang istrinya rindukan untuk dimakan. Gak akan ada solusi win-win ketika istrinya gak pay attention apa yang suaminya udah ngidam-ngidam sejak 2 hari lalu. Gak akan ada win-win ketika harus suaminya, oh iya 3 kali makan padang ya, yaudah deh, ini nggak usah pikir, seafood aja gantian ya. Gantian ya. Nah, dalam situasi-situasi kompleks kayak tadi, ya kan, mereka jiwa, mereka bersuara, ya kan, ponsel. Nah, usahakan memang win-winnya seperti apa ya? Contoh ini contoh doang ya kan, contoh doang gitu. Oke, kita tetap misalnya boleh gitu misalnya dibikin 1 hari di rumahan itu biasa, 1 hari di ini misalnya boleh. Kalau enggak tetap di sini, tapi oke enggak kalau kita 1 jam pertamanya bahas tetap kesaksian ya, karena kan komsel kan bukan ibadah mini ya. Komsel itu bukan ibadah raya dikecilkan jadi komsel sehingga semua orang satu arah sama aja. Padahal komsel itu membuat kita bisa cerita dan dengar. Tapi harus ada kesaksian ya, misalnya begitu ya. Aku nggak tahu seperti apa dari gerejanya, itu kan nggak tahu ya. Tapi untuk bisa seperti itu tuh nggak bisa, bahasanya itu di WA. Untuk mengakomodir semua ini, yang bikin mereka berpikir begitu, kayaknya nggak seru, kayaknya jenuh. Apa yang buat mereka berkata jenuh, berkata bosen, berkata nggak seru? Mindsetnya kan, cara pandang mereka terhadap cool itu sendiri kan. Nah, untuk bisa mengetahui mindset seseorang itu hanya bisa one on one. Adik saya, dia kepahitan sih. Dia bikin komsel. Bukan bikin komsel, ini komsel udah berjalan. Terus dia tuh drain banget gitu. Dia sama satu temennya, berdua aja yang ngurus. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma dia coba ada yang bantu lagi gitu ya. Dia udah oke sudah komsel, tapi dia coba ada yang bantu lagi. Lalu dia minta tolong sama orang yang di sana nih, karena beberapa rekan pelayanan. Dia hubungin, "Dok, kalau aku tarik jadi kortin oke gak?" "Oke Ci." Bikin ya udah masuk. "Van, kalau aku tarik jadi kortin oke gak?" "Oke Ci." 3 orang begitu. Tapi yang bikin adikku sampai pusing adalah tidak ada satupun yang aktif, tidak ada satupun yang support, tidak ada satupun yang inisiatif. Aku bilang, ya wajar, karena jawaban oke dari mereka beda sama oke-nya adikku pikir. Pas dia bilang oke, persis kayak adikku bilang oke saat dikasih tugas sama gembala. Oke ya, langsung masukin. Itu harus ngobrol, itu harus ketemu, itu harus share tentang kerinduan kita. Karena kan apa ya, ngasih tugas gampang, tapi ngasih hati untuk terlibat sungguh-sungguh itu kan yang nggak gampang kan, yang dalam artian dibutuhkan kegigihan, ketulusan, kreativitas. Banyak orang pengennya kan nggak usah gigih lah, sekali ajak makan pizza dia nggak usah dikortin gitu. Kalau bisa begitu habis traktir pizza tuh, aku akan kortin. Padahal kan nggak semua ya, enaknya begitu ya, tapi kan kadang-kadang nggak bisa dengan 1 kali pizza. Ada hal-hal lain ya. Jadi kalau kata aku bicarakan win-win, cuman aku nggak tahu irisan sama kebijakannya. Kalau di aku GB Berlin dulu, komsel itu semi otonom lah. Beda kalau kita mengutakan ini ibadah raya, itu kan sudah ini komsel nih, ya komsel. Cuman kita memang report perkembangan tim, segini dari nggak sharing jadi mau sharing. Orang saya nggak pernah berpikir bisa khotbah. 8C di Berlin 8,5 tahun. 7 tahun hanya jadi member cool. Saya pikir saya nggak bisa khotbah. Saya jadi ketua youth nih di tahun ke-7,5. Yang khotbah wakil saya. Hebat dia bisa khotbah. Saya pikir saya nggak bisa khotbah. Kenapa demikian? Karena ketua komsel aja begini. Dan sharing ya? Oh enggak Ci. Ayo dong. Enggak Ci. Udah mas, kapan lagi? Nan, bagi firman ya? Enggak Ci. Enggak. Ya udah 7 tahun begitu jawabannya selalu enggak. Ternyata kurang kreatif pertanyaannya. Ternyata waktu aku, di situ nanti itu cerita panjang ya. Akhirnya kenapa aku tiba-tiba punya hati untuk berkhotbah dan akhirnya
Nah, aku nggak memulai saat itu ketika aku jadi Telkomsel. Jadi aku tidak menjadwal. Lu sharing ya, ganti-gantian. Ya, nggak ada close question begitu. Lu bisa lah. Tuhan lu kasih talenta dah. Ya bisa ya. Oke. Semuanya close question. Jadi orang nggak ada ruang untuk yang kamu nggak bisa apa misalnya. Hal apa yang membuat kamu tuh nggak gitu yakin untuk sharing? Ya, aku nggak hafal Alkitab gitu misalnya. Aku juga nggak hafal Alkitab. Tapi selain itu apa yang bikin kamu? Itu kan bicara interaktif ya. Dan ngomong. Tapi seringkali kita close question. Ayolah bisa lah, ayolah lu bagus lah, ayolah. Jadi akhirnya aku 7 tahun, aku kenapa di sharing? Akhirnya baru sharing itu di tahun ke-7,5, tahun ke-8 sharing di gereja. Ya. Nah, jadi di ranah win-win ini selalu ada yang bisa dipikirkan. Oke lah, contoh ya, ketika ada sebuah kasus misalnya kasus ada orang, dia karena ini kasus di sekuler ya, dia mau ngurusin perceraian sama suaminya dari agama seberang, sehingga dia mau minta cuti panjang. Sedangkan pekerjaan dia lagi banyak-banyaknya. Kalau bosnya win-lose gimana? Nggak ada ya. Mau cerai mau bodo amat. Tapi kalau bosnya lose-win, ya mungkin sedih, ya udahlah, daripada mau kehilangan orang. Tapi kalau win-win bisa dibahas itu. Misalnya, tapi dalam 3 hari ini kamu mentoring 1 orang yang bisa saya tanya untuk memastikan dia beresin pekerjaan kamu. Dan yang kedua, kamu harus bisa dihubungi. Nah, itu win-win itu bisa dibahas, bisa ditetapkan. Nah, dalam konteks ini harus dipikirkan win-winnya. Win-winnya apa? Lalu selain win-winnya apa? Kalau bisa sebelum win-win, ada pertemuan sebelum pertemuan. Mau tahu kenapa sih dia bilang jenuh? Karena alasan si A bilang jenuh, sama si B bilang jenuh, si C bilang jenuh, beda. Tapi kalau tanya di grup, semua akan jawabnya sama. Ya sama aku juga, ya sama aku juga. Akhirnya itu doang. Padahal kalau kita tanya satu-satu, jawabannya bisa different. Kayak gitu. Cukup ya Vivi ya. Oke. Ada follow up question lain? Oke. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ko Bambang mungkin, Ko Yanto, atau Hadi dulu kali ya ngomongnya. Tadi anyway, Pak siapa sorry namanya? Pak Lilik. Tadi saya diingatkan bagus sekali ya. Jadi tadi urutan itu bukan, sebenarnya saya buat bukan hierarki ya. Satu itu karakter, kedua itu komunikasi, kasih sebagai urutan 3 itu bukan urutan. Tapi karena membahas ke-1 dulu dijelasin, kedua dijelasin, ketiga dijelasin. Tapi betul kalau di gereja kenapa nggak kasihnya duluan gitu, biar lebih enak melihatnya betul juga. Makasih buat pokaran dong, Pak Lilik. Makasih Pak ya. Itu peduli namanya. Peduli. Kalau nggak peduli di luar saya dibully takutnya. Itu yang mencari kita Pak. Makasih Pak ya, Pak Lilik. Pak, silakan Pak. Iya, pertanyaannya mengenai yang anggota aktif dan anggota tidak aktif. Ya. Nah, yang anggota tidak aktif kita untuk apa? Untuk supaya aktif lagi gimana gitu? Kan banyak cara-cara, mungkin kita japri, mungkin kita kunjungan, tapi akhir-akhirnya tetap juga tidak mau aktif ya. Ya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa bisa terlibat lagi dan lebih ada hati lagi untuk berkomunitas. Oke. Ya, terima kasih Pak ya pertanyaannya. Ini bagus nih pertanyaannya. Saya akan jelaskan pakai konsep ya. Jadi kalau konsep ini akan kaya nih, bisa diterapkan di banyak hal. Kita harus tahu ada area yang disebut dengan can do. Ada area yang disebut dengan cannot do. Ada seorang tanya, Pak, saya ke tim saya pernah berbuat salah. Tapi saya sudah minta maaf, Pak. Saya sudah minta maaf. Cuman dia belum maafin saya. Saya harus gimana? Boleh minta maaf lagi? Boleh. Jadi saya harus gimana? Ya itu bicara kreatif kita nih. Karena yang kita hanya bisa adalah mengupayakan maaf. Tetapi dimaafkan, itu kita nggak itu makanya area can do disebut dengan yang disebut area power zone. Area yang kita bisa lakukan. Kalau di sini powerless zone. Bahkan kalau saya mau ekstrim ya, istri saya menjadi bahagia
itu bukan di area power zone saya. Itu area dia, power zone-nya dia dengan perasaannya. Tapi yang di area power zone saya adalah membawa kebahagiaan. Saya nafkahi dia, saya kasihi dia, saya peduliin dia, saya support dia, saya equip dia. Kok dia tetap masih nggak bahagia ya? Itu stop menyalahkan diri kita, karena dia bahagia. Itu urusan di orang itu, ya. Dan power zone-nya dia dan area can-do-nya dia. Makanya begini modelnya. Urusan kita adalah mengatur respon kita, our thinking, our feeling, our speaking, our behaving. Ini yang kita atur. 4 hal ini harus tetap benar nih. Our thinking, our feeling, our speaking, our behaving. Karena itu dalam kontrolnya kita. Cuman kebanyakan kita, kenapa stres yang kita urusin ini? Thinkingnya orang, feelingnya orang, speakingnya orang, behavingnya orang. Kok dia udah begini dia begitu ya? Ya nggak tahu, itu ya dia dan responnya. Tugas kita adalah menjaga koridor respon kita. Makanya respon diri yang harus diurus biar tetap lurus. Bukan respon orang, nanti malah perang. Tapi ketika dia, pas kita sudah melakukan yang terbaik, lalu dia ngomongin yang nggak enak, itu sebagai apa? Sebagai feedback. Feedback apa? Mungkin ada area thinking, feeling, speaking, behaving yang masih bisa dicoba, hal yang berbeda atau hal yang mungkin belum pernah dicoba, ya. Kali-kali dari situ akhirnya si tidak aktif menjadi aktif. Cuman masalahnya, kenapa susah mengurus SDM atau manusia? Karena manusia itu tidak ada yang pasti. Jadi nggak ada, Pak, gimana ya cara membuat anak saya langsung berubah? Jadi nggak ada pil sakti tuh. Kalau ada saya mau minta, ya pasti laris banget ini. Nggak ada nih. Itu benar dibutuhkan 3. Pertama kegigihan, kedua ketulusan. Kenapa kegigihan? Ya kita nggak tahu percobaan keberapa yang akhirnya dia berasa, ya bener nih. Mungkin begitu, bisa juga enggak. Makanya yang kedua ketulusan. Ketulusan. Bisa jadi kita yang ngoyo, akhirnya balik laginya ke konsel orang. Ya udah juga, nggak apa-apa juga, kan tulus kan, tulus. Yang ketiga kreativitas. Apa yang masih bisa dilakukan ya? Nah, jadi yang harus dijaga pertama yang semua jawab, yang harus dijaga area power zone. Apa ya thinking, feeling, speaking, behaving yang saya bisa lakukan kepada orang-orang yang sudah tidak aktif, ya. Dan kenapa saya lebih suka one on one dibanding khotbah? Karena padahal khotbahnya rapi gitu ya. Karena kalau khotbah ini bisa dilarang ya nanti. Kalau khotbah ibarat begini, saya bawa ember gede, jemaat semua bawa gelas. Terima ya, ini ceritanya. Terima, wah saya lempar. Ada yang ngeles, ada yang dapat sedikit, ada yang keciplak doang. Ya seru sih, lucu seru. Cuman kalau one on one, masalahnya embernya sama. Embernya sama. Cuman saya tahu gelasnya dia. Oh, botol saus nih. Botol saus ya. Pak, sorry bisa buka gak kepalanya karena moncong gitu, ntar tumpah lebar. Bisa buka. Ngerti gak? Ketika one on one itu cuman memang akan lebih letih. Makanya perlu core team kan. Supaya kita nggak sendirian, kita bisa bergantian. Nah masalahnya core team sama pemimpin hatinya sama kan? Intentionnya sama nggak? Intentionnya sama nggak? Jangan sampai kayak core team yang adik saya itu akhirnya core team-timan. Nah jadi one on one karena setiap orang yang tetap memutuskan tidak aktif, orang A, orang B, orang C alasannya bisa beda-beda. Dan WA itu gimana ya? Kadang-kala kita chatting diri doang gitu. Dan berbagai kemungkinan kenapa dia read doang. Nggak tahu gitu. Tapi kan kemungkinan besar kita kesel kan. Seenggaknya jawab kek. Cuman nggak tahu apakah dia benar nggak jawab atau dia benar-benar kesel, kita nggak tahu kan. Chatting lagi aja, ya udah. Tapi gini, tugas kita bukan kita hanya mau mereka balik lagi, tapi mereka balik lagi atau enggak itu keputusan dia. Cuman pastinya ininya maksimal ya. Apa yang kita bisa upayakan, apa yang kita bisa lakukan. Tetapi ininya itu urusan
urusan power zone-nya dia, thinking, feeling, speaking, behaving-nya diri dia. Kita nggak bisa ubah ini. Bahkan gini, menjadi yang terbaik itu cannot do. Itu tidak dalam kendali kita, tapi melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu dalam kendali kita. Jadi kita harus tahu nih, ada area-area yang di luar kendali kita. Orang maafin, orang senyum, gue senyum, dia balas senyum dong. Yang kita bisa lakukan hanya senyumin orang. Tapi membuat orang itu jadi balik senyumin kita nggak bisa ya, kecuali kita bayar untuk disenyum ya. Itu pun dia bisa nolak kan. Jadi gitu Pak, yang kita bisa lakukan beneran partnya kita. Tapi itu gigih, tulus, kreatif, bisa ngapain lagi ya. Nah makanya kadangkala yang penting adalah brainstorming sama tim. Kadangkala ide kita terbatas, makanya pas brainstorming itu kadangkala, tau gak? Saya dulu pernah ikut komunitas stand up comedy. Kenapa mereka itu segitu kreatifnya? Saya kaget tuh budayanya mereka loh. Saya pikir, ini kalau orang Kristen begini keren banget, tau gak mereka ngapain? Ini satu orang datang nih, Cet, aku ada jokes nih, tapi belum lucu. Oke, sini. Lalu bahasanya stand up comedy itu dikombut itu komedi body. Jadi satu jokes yang masih mentah, dicari lucunya. Oh, oke, coba deh, konteks supermarket. Nah ini bisa lucu nih. Tunggu. Kalau ini, belum dapat nih, ada yang gombut. Saya pikir, coba firman Tuhan begitu ya. Ini Filipi ayat 13, belum dapat ininya nih. Dibahas. Itu keren banget sebenarnya. Brainstorming untuk sebuah ide, tapi kan enggak kan. Sebenarnya kita berpikir sendiri aja udah. Makanya saya nyiapin ide-nya, saya brainstorming sama istri, sama teman saya di Jerman, ingat apa yang dilakukan. Brainstorming. Karena dari brainstorming bisa dapat ide-ide kejutan. Ya, ide kejutan. Karena Tuhan bisa nitip hikmat bukan cuma di kita, tapi di core team kita juga. Dan kita harus tanya, ngobrol. Itu ada pertanyaan lanjutan, Pak? Iya, satu lagi. Ya. Iya. Tapi ini menjawab. Ya, makasih. Oke. Satu lagi, untuk membuat core team itu kan otomatis teman-teman kita yang aktif kan ya, pasti. Iya. Nah, untuk supaya dia punya hati. Nah, sedangkan biasa kan untuk melibatkan seseorang itu kita kasih pelayanan lah, dalam arti maksudnya pembagian apalah, misalkan bendahara lah, atau misalkan wakil atau apa. Nah, caranya gimana supaya bisa terbentuk core team yang mereka itu mau dan baik? Ya. Jadi bagaimana untuk menularkan hati? Nah tentu ada orang-orang yang sudah lebih gampang nih. Karena dia datang, tau gak sih kalau kita jadi sales, ada calon customer yang datang memang udah mau beli. Jadi kali kasih tahu beli langsung gitu ya. Ada yang begitu, tapi taruhlah yang datang itu benar-benar kagak ada yang begitu. Ya, datang itu benar-benar ya cuma mau berkomunitas saja. Balik lagi Pak, tapi yang saya biasa lakukan, mereka semua punya existing background, existing talent, existing knowledge, existing dream, ya. Nah jadi nggak buru-buru jadi core team, tapi buru-buru ngobrol sama mereka. Dari ngobrol itu kita bisa kaitkan ke komsel ini, ya akhirnya mungkin ini tinggal ke cakapan kita dari conversation ini sih, dari sini, dan mungkin bisa jadi bukan sekali ngobrol oke kamu core team. Mungkin ada yang nggak langsung begitu, ya tetapi untuk nularin hati ya hanya bisa lewat kita berbagi, kita testimoni dan ngobrol, kita dapat orang sebenarnya sudah oke nih, dari dia ngobrol kita bisa dapat ya, gitu kan. Itu nggak bisa ditularin, tapi kita bisa coba gali. Ya tularin role modeling ya, kita jadi role model. Kalau memang kan ada kan ketua komsel, kalau bawa makanan, dia nggak pernah bawa makanan. Nah, itu kan jadi orang bawa makanan udah nggak pakai hati lagi tuh, karena disuruh. Karena pemimpinnya sendiri nggak pernah bawa makanan misalnya. Pemimpinnya suruh, ayo dong jangan telat, pemimpinnya telat. Itu orang itu konten udah nggak pakai hati lagi ya. Tentu dengan role modeling itu oke ya, role modeling. Tapi lebih dari itu dengan observasi, balik lagi ke situ sih. Building rapport ya. Dari ngobrol gitu kita akan banyak dapat informasi. Nah makanya ada yang namanya ada yang namanya mentor, ada yang namanya coach. Pernah dengar ini? Mentor dan coach? Mentor tugasnya mengajarkan sesuatu,
dan berbagi sesuatu. Contoh, ya, dia bagi hidup, dia bagi tips, dia bagi motivasi, dia bagi nasihat. Mentor, jatah mentor ngomong 80%, 70, 80 sampai 90. Menti dengar, termotivasi, wah, terempower. Dari nggak bisa apa jadi bisa apa, ya. Tapi kalau coach beda. Coach ini dia lebih nggali, makanya dia lebih senang nanya. Dia lebih senang nanya. Contoh ya Pak, misalnya ada, ini maaf contoh sekuler. Misalnya kalau gayanya mentor begini, ada seorang suami gitu yang bilang, Pak, saya mau jadi suami yang lebih baik lagi nih. Kalau kita gaya mentor, jawaban kita apa? Bagus Pak. Layaknya suami, Bapak udah tepat Pak. Jadi suami yang lebih baik. Karena tidak ada yang sempurna Pak, betul sih Pak. Ya kan? Bapak usia berapa nih? 39. Wah, 39 sudah sadar jadi suami yang lebih baik. Itu keren sih Pak. Saya itu sadarnya baru umur 43,5 saya, ya kan? Jadi bagus Pak. Ya, dan nanti dia akan lecture. Dan nggak salah ya, nggak salah. Dan nanti akan iblis tuh nggak suka tuh Pak. Pas Bapak berubah, nah iblis akan mencoba mengguncang Bapak, akan mencoba mengganggu Bapak. Ya sih Pak. Ya, Bapak siap aja, ya. Bapak harus biar jadi lebih baik, gitu kan. Ya Bapak mau pelayanan nggak? Ya nanti dulu Pak. Kayaknya saya mau nanti dulu, jadi lebih baik dulu, gitu. Ya udah nanti saya kontak Bapak lagi ya. Itu mentoring itu gitu tuh. Ya kita yang ngomong kata-kata motivasi, penguatan dan bagus, lebih cepat. Kalau coaching beda. Dia bilang, saya rasa saya terpikir untuk jadi seorang pria yang lebih baik lagi Pak. Oh ya? Jadi lebih baik seperti apa? Spesifiknya Bapak mikirnya jadi lebih baik seperti apa? Memang ada diem-dieman Pak. Memang ada diem-dieman, gak apa-apa. Ya jangan, ya mungkin jadi lebih sabar sih Pak. Oh, emang kenapa Pak? Dengan lebih sabar Bapak memang merasanya jadi lebih apa? Kenapa mau jadi lebih sabar? Maksudnya lebih sabar, saya kan jadi gak gampang marah-marah. Pentingnya buat Bapak untuk jadi seorang pria yang lebih baik, dan lebih sabar, tidak gampang marah-marah apa? Penting Pak, supaya istri saya gak takut lah sama saya. Istri saya takut sih, anak saya juga lebih mungkin takut sama saya. Bisa tanya lagi nih, pentingnya anak istri gak takut sama Bapak apa? Ya penting lah Pak, karena kan biar gimana itu kan Tuhan yang titipkan, ya kan. Nah jadi dia dapat tuh pentingnya apa. Makanya kalau mentoring mencari jalan keluar, coaching mencari jalan ke dalam pikiran. Kita lebih banyak nanya. Nah makanya kalau orang nggak biasa coaching, kita bisa juga bilang, Pak ini saya izinkan saya nanya beberapa pertanyaan ya Pak. Yang Bapak jawab aja nggak apa-apa, nggak ada benar salah sih, karena saya percaya Bapak punya opini yang baik. Kita jadi ada tanya jawab. Nah itu masalahnya orang bisa otomatis jadi mentor, punya hati aja udah bagi nasihat, bagi pengalaman. Tapi orang nggak otomatis jadi coach. Itu skill bertanya, skill listening, nah gitu-gitu. Itu Pak. Jadi pendekatan coaching dengan asking gini juga bisa ngebantu juga dapat motivasinya dia juga. Ya. Tapi coaching akan selesai kalau ininya belum ada. Rapport alias hubungan. Jangan buru-buru membawa perubahan, raportnya bagus gak? Sebelum kita mengoreksi, kita harus terkoneksi. Kita gak bisa mengoreksi tapi gak terkoneksi. Saya suka bikin post di Instagram, bikin reels, akun suka bikin konten. Tiba-tiba ada satu nama kritik saya, Pak, ini saya gini. Konten Bapak nih gini. Oh iya makasih Pak, makasih. Oh iya makasih. Tapi kan setiap kali saya bilang konten saya salah dia apa? Saya bingung ya kan. Lalu saya lihat dia postingan 0, follower 1 juta orang, dia follow-nya 1 juta orang, dia kan follow dia. Oh gitu kan nggak ada. Akhirnya ya saya nggak ladenin lagi, nggak terkoneksi. Mau ngoreksi, nah ini ya, karena kalau kita nggak ada raportnya, kita nanya orang malas jawab. Raport ini juga PR, bangun kesamaan, apa sih yang disuka, yang bisa dicari, gitu. Itu sih Pak. Oke. Ya. Oke, thank you Pak Adi. Saya juga ingin bertanya nih Pak. Jadi
di era setelah pandemi ini kan kita banyak ketemu itu dengan media Zoom. Tahu sendiri deh Pak, media Zoom itu kita nggak ketahuan apa ya emosinya apa gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya agak hambar tuh Pak, kurang apa ya, kurang hangat mungkin. Ya bener ya, kayaknya tuh gimana ya, jadi kayak balik lagi ke kalau kita Jumat biasanya kita antusias gitu loh kalau kita ketemu, mau ngobrol, ketawa gitu bisa. Pas di Zoom itu, waduh kayak garing gitu loh. Jadi kayak lama-lama jadi rutinitas dan lama-lama orang mulai atensinya mulai menurun, akhirnya nggak datang lagi, akhirnya tinggal segelintir orang. Nah, gimana tipsnya Pak untuk supaya kita tuh bangun koneksi di menggunakan Zoom ini gimana Pak? Tips. Ya, makasih ya. Jadi secara umum Zoom tidak akan menggantikan temu onsite. Secara umum dalam arti gini ya, training di Zoom sama training begini beda. Apalagi di Zoom pada tutup video, makanya kalau training saya 90% pasti buka video. Misalnya trainingnya 2 minggu lagi, itu dari seminggu sebelumnya saya udah pelan-pelan di grup peserta itu, tim saya udah kasih tahu nanti ini ya, nanti maksudnya bahwa mereka tahu datang ini kita mau full engagement apa ya kan, buka video gitu ya. Tetapi yang pertama bisa dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah yang tadi saya bilang ya, accept ya. Jadi gini. Event, respon, outcome. Hasil yang bagus, ya hasil yang jelek, biasa orang pasti karena eventnya jelek. Wajar dong garing, kamu nggak tahu via Zoom. Walaupun ada beberapa komunitas yang saya ngisi, bahkan komunitas gereja yang saya ngisi sama-sama di Zoom, tapi oke tuh budaya buka videonya ada, ya. Nah, event ini, nah kita kan pengennya kan gimana ya? Bukan ininya yang jadi kreatif, tapi ininya yang balik ke primitif kan? Ininya yang udah ini jangan susah-susah dong. Padahal kan ininya yang harus putar otak nih. Ditambah lagi Zoom, sebelum mereka pada cabut ini, apa yang kita bisa upayakan berbeda? Ya, apa yang kita bisa usahakan berbeda? Makanya kalau orang ikut training saya, itu udah beda tuh. Bukan sekedar mereka buka video ya, tapi sayanya sudah memaksimalkan semua fitur Zoom itu. Ya, breakout room, sayanya juga ada di dalam layar, sehingga kalau share screen bukan screen-nya tuh sekecil begini, ya. Screen-nya sayanya sekecil begini, tapi sayanya berbagi sama layar sehingga orang engagement sama trainernya, karena dari testimoninya beda banget ya Pak. Itu kalau untuk engage ya, karena mensiasati. Karena kebanyakan trainer nggak begitu, hanya sedikit yang begitu. Biasa trainer sama aja, kayak orang yang bukan trainer. Karena kalau bukan trainer ya gimana, dia nggak cari uangnya di situ. Ini share screen-nya, dia seupil begini. Padahal ada caranya supaya kitanya ada di sini. Dan ini di spotlight. Karena ini di spotlight, dan untuk mic-nya yang terbaik, ini saya bicara konteksnya beda ya. Cuman saya bicara siasatnya ini. Ya, siasat yang terbaik apa yang bisa dilakukan ya. Sehingga training saya di tengah pandemi, di tengah COVID, income tetap fit, ya kan? Karena ada ininya nih, mengatur siasat, ya, memikirkan siasat di sini. Nah, event yang harus dilakukan adalah yang pertama memang accept memang situasinya Zoom-nya call-nya via Zoom nih. Nah, berarti kalau call-nya via Zoom apa yang harus dilakukan? Nah, aku nggak tahu. Kalau call-nya via Zoom, jangan sampai core team-nya pun udah lemes call via Zoom. Aduh, udahlah nggak usah ada. Ya gimana? Domba-domba yang datang gitu loh. Ketuanya juga udah yang, ini mau gimana lagi? Akhirnya bukannya mikirin respon, akhirnya sibuk menyalahkan event. Bukannya error, tapi EO, ya kan? Habis langsung O. Ini yang negatif, wajar dong, ini kan juga negatif. Padahal ada respon di sini, ya. Respon di sini kan yang harus dengan event yang gak gampang ini, apa yang kita bisa lakukan ya? Apa yang kita bisa kerjakan? Karena saya nggak tahu kalau kalau orangnya berapa banyak, aku nggak tahu orang di
di Zoom-nya. Cuman kalau memang yang lebih susahnya adalah kalau via Zoom, kalau Komsel jiwa baru. Beda kalau onsite ya, jiwa baru tuh langsung nyamperin deh enak. Kalau di jiwa baru di Zoom tutup video, itu bingung kan? Udah kita jebak masuk di kantor, kan? Bingung dia ngapain udah di kantor. Titik-titik situ yang agak susah. Tetapi kita harus bikin Zoom-nya menarik. Karena seringkali saya ikut Komsel Zoom aja, lagunya aja patah-patah, internetnya ngelek-ngelek, nggak ada yang main musik, akhirnya setel lagunya semuanya internetnya lambat. Jadi orang aja ikut Zoom-nya udah menderita, ditambah kelancarannya menambah penderitaan. Ya berarti jemaatnya harus dewa-dewa yang siap untuk menderita di sana. Jadi kita yang harus memastikan itu. Aku misi di Komsel, adikku gitu ya, dia bilang, baru kali ini orang bisa pakai green screen, pakai apa, sama kayak seminar berbayar saya pakai lighting ring light istri saya, jebret. Mic-nya mic yang terbaik. Logitech ininya yang benar-benar saya pengen gini. Orang ikut Zoom aja udah PR, masa udah ikut kita bikin nggak fokus lagi dengan internet. Seringan begitu. Pembicara kelempar, host kelempar. Ya kan akhirnya itu lebih ya itu jadinya akhirnya. Nah itu yang harus jadi bukan orang udah jenuh, itu kita langsung fokus ke outcome tuh. Padahal kita harus cari eventnya. Apa yang membuat orang ini pada akhirnya pada cabut satu demi satu ya. Dan ini jangan jump to conclusion. Ini harus analisa. Apa yang buat si A cabut? Kita bisa one-on-one tanya, bro, kalau udah datang 3 kali kok cabut kenapa? Kasih masukan dong. Atau apa ya nggak harus dibalik lagi, tapi kita nanya. Apa bisa diperbaikin ya? Cuman itu. Kita hanya bisa dapat informasi dari bertanya. Kenapa dia cabut? Kita nggak bisa jump to conclusion. Sepertinya karena Zoom tidak diminati lagi. Tapi ada Komsel, bahkan di luar negeri, dia pangsanya di Indonesia tuh, Impact Makers kalau nggak salah, Nicholas Arasta, ya. Dan itu hype-nya enak, ya kan? Zoom, kayak gitu kan. Jadi seringkali kita langsung lemparnya ke sini, menyalahkan event. Padahal ini bukan disalahkan, di analisa. Kenapa outcome-nya begini ya? Analisa deh. Dan nggak bisa analisa sendiri, tanya core team kira-kira apa ya hipotesanya. Dan ini paling penting tanya orang-orang yang keluar. Kenapa just nanya, ini bukan mau ngajak lagi. Seneng sih kalau itu, tapi boleh nanya kalau ini karena apa ya buat masukan kita. Ya ini bro sebenarnya sih, nggak tahu kan dia mau apa. Jujur atau enggak, balik lagi. Jujur atau enggak, itu sininya dia. Yang kita bisa lakukan adalah tanya, gali informasi. Tapi kalau dia bohong, ya urusan dia. Kita hanya bisa nanya. Itu, bro. Oke, thank you Pak. Makan bisa juga, apalagi Zoom-nya gratis lagi ya. 40 menit. Aduh, bikin link baru lagi. Accept lagi, aduh Zoom-nya gratis. Dia kan bisa misalnya patungan, ya kan berapa? Ya nggak masalah, ada subsidi dari gereja. Iya. Kalau nggak, Mesti kita orang pikirin juga. datang, lalu menderita di Zoom itu, akhirnya nggak tahu, takutnya nggak ada kesempatan kedua gitu. Takutnya orang udah cobain Komsel lain, ini aman nih di sini, ya kan? Iya. Oke, waktu kita udah lewat 10 menit, mungkin kita akhiri ya Outlook pada malam hari ini. Terima kasih respon Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kedepan hari. Mungkin kita akan memberikan link untuk Google questionnaire ya. Kira-kira apa yang harus kita berikan lagi equipment di waktu-waktu yang akan datang untuk membuat kita lebih bergairah dalam melayani sebagai leaders. Kami timbul membuka diri untuk diberi masukan, baik itu kritik juga boleh, masukan yang membangun. Jadi kira-kira kita harus bikin apa nih? Gitu. Saya rasa cukup itu. Terima kasih Pak Konan untuk waktunya, untuk sharingnya untuk kami semua. Sungguh ini banyak nanti membuat hikmat ya buat kami ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Oke, terima kasih.
Kita tutup aja ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan doa. Bapa di kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini, untuk waktu-waktu terbaik yang Kau beri, untuk setiap hikmat Tuhan yang Kau berikan melalui hamba-Mu. Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran, menjadi pemikiran-pemikiran yang dapat kami selalu renungkan Tuhan. Mulai dari saat ini, apa yang kami harus lakukan? Tuhan memberikan Roh Kudus, membangkitkan kami hikmat-hikmat baru Tuhan, untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami berdoa, mari kita mengangkat tangan untuk Pak Kaunan. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini Tuhan diberikan perkenanan-Mu Tuhan, selalu kesetiaannya dalam melayani, hikmat-hikmat baru Tuhan, visi misi-Mu semakin tajam Tuhan, dan berkati Tuhan pelayanan beliau Tuhan, berkati di pelayanan gereja maupun sekuler Tuhan, di mana ia menjadi coach Tuhan, Tuhan terus pertajam, limpahkan Tuhan dengan rahmat-Mu, juga pelihara kesehatan beliau Tuhan, pelihara kesehatan keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap leaders di tempat ini Tuhan, biarlah perkenanan-Mu juga Tuhan turun atas kami semua. Tuhan berikan kekuatan, berikan hati yang teguh. Tuhan berikan kami kemampuan Tuhan untuk melayani. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami dapat tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kendaraan yang kami pakai, biarlah Kau berikan keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin.